Harga sepak mie instan 1 juta. Tetangga-tetangga berebut untuk mendapatkannya. Anak orang kaya bahkan menaikkan harganya. Tapi aku bahkan tidak menjual setengah pak. Ternyata seluruh dunia mengalami pemadaman air dan listrik semalaman. Suhu bahkan turun hingga 100 derajat di bawah nol. Para tetangga semua keluar dari rumah mengeluh. Dengan cuaca yang sangat dingin seperti ini pasti akan membunuh banyak orang. Ditambah lagi, semua orang tidak menyiapkan mie instan sebelumnya. Meskipun tidak mati kedinginan, pasti akan mati kelaparan. Tapi aku justru menyimpan seluruh toko Walmart di rumah. Dewa yang sudah aku kagumi selama 18 tahun dengan berani meminta makanan dariku. Namun aku dengan murah hati mengirim sebuah foto anggur merah dan steak. Dewa itu langsung mengenali ini adalah wagyu terbaik. Dan ada anggur merah seharga 100.000 per botol. Dia pun menangis dan menyatakan ingin makan steak dan minum anggur merah. Mendengar itu, aku hanya tertawa. Jika ingin makan, pergi saja ke supermarket untuk membeli. Ternyata bumi dipengaruhi oleh ledakan bintang supernova. Ini menyebabkan seluruh dunia menghadapi badai Cambrian. Dan saya, dengan status sebagai kepala gudang supermarket, menimbun persediaan yang cukup untuk bertahan selama 2,5 tahun. Siapa sangka Dewi datang bersama sekumpulan tetangga masuk ke rumah saya. Dan mengambil semua makanan saya. Untuk menghemat makanan, mereka memutuskan untuk mulai makan dari saya. Dewi itu dengan senang hati mengatakan bahwa dia yang menipuku untuk membuka pintu. Dia akan membagi 1 paha daging dariku. Saya mati dalam rasa tidak rela yang ekstrim. Namun ketika saya membuka mata lagi, ternyata saya terlahir kembali 2,5 bulan sebelum dunia membeku. Setelah terlahir kembali, saya bersumpah tidak akan menjadi penjilat kaki seumur hidup. Dan akan membalas rasa sakit dari kehidupan sebelumnya 1000 kali lipat. Namun yang terpenting sekarang adalah menimbun cukup persediaan sebelum hari kiamat datang. Dan membangun sebuah tempat berlindung yang cukup kuat. Saat saya memikirkan dari mana harus memulai, tiba-tiba ada cahaya berkilau yang melintas di depan saya. Dalam sekejap, saya muncul di sebuah ruang aneh. Melihat ruang asing ini, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak saya. Jika saya bisa memindahkan supermarket Walmart milik Menier ke sini, saya tidak akan khawatir tentang makanan dan minuman selama 10 kehidupan. Saat itu, perut saya mengeluarkan suara keroncongan. Memikirkan bahwa setelah kiamat, banyak hal baik tidak akan bisa dimakan. Segera, saya pergi ke restoran terbaik di kota. Saya langsung menghabiskan 50.000 untuk makanan. Harus diketahui bahwa di akhir zaman, semangkuk mie instan bisa membeli 1 nyawa. Saat itu, untuk kenyang tidak akan semudah itu. Pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Dewi yang saya sukai selama 18 tahun. Teman wanita saya di samping tampak sangat terkejut. Yuking, kamu sangat beruntung. Ternyata, pengagummu adalah anak orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya. Fang Yuking tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Segera saja dia menghampiri untuk berbincang. Zhang Yi, betapa kebetulan. Mendengar itu, di dalam hati saya hanya tersenyum sinis. Di kehidupan sebelumnya, saya ditipu oleh penampilannya yang terlihat suci ini. Akhirnya saya hanya menjadi tulang belulang dalam mulutnya. Meskipun saat ini saya sangat ingin langsung menghabisinya. Namun ini juga akan membuat saya terjerat lebih awal. Saya harus menunggu sampai hari kiamat tiba. Lalu saya mengeluarkan kartu bank saya. Menanyakan kepada mereka apakah mau pergi berbelanja ke supermarket bersama. Berpikir untuk menggunakan kedua orang ini sebagai tenaga kerja gratis saya. Sesuai dengan dugaan saya. Kedua orang itu setuju dengan ekspresi senang. Baiklah, kita kan tetangga. Kebetulan bisa membantu membawa barang sedikit. Namun, saya langsung membeli 2 troli belanja besar dan menyerahkannya kepada mereka. Tenaga kerja gratis tidak ada salahnya memanfaatkan. Ini membuat sahabat di samping terlihat tidak puas. Kamu seorang pria besar hanya membeli tanpa membantu? Mendengar itu, Fang Yuking segera tertawa terbahak-bahak. Hari ini, orang-orang telah membantumu dengan sangat besar. Nanti kamu harus mentraktir kami makan besar, ya. Mendengar hal ini, aku hanya tersenyum sinis di dalam hati. Tentu saja ini harus dirayakan dengan baik oleh kalian berdua. Ketika suhu yang sangat dingin tiba, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, Bulin, tetangga yang menyebalkan, datang menghampiri dengan cucunya. Xiao Shang, sebanyak ini, kamu tidak akan bisa menghabiskannya sendiri. Bagaimana kalau bagi sedikit kepada Bulin? Setelah berkata demikian, cucunya yang berusia 2,5 tahun, langsung mengambil barang dari keranjang belanjaku. Aku merebutnya kembali dengan cepat. Maaf, barang-barang ini bahkan tidak cukup untukku. Melihat situasi ini, anak kecil itu langsung membuat keributan. Penjahat-jahat, cepat kembalikan padaku. Jika tidak, aku akan memukulmu. Mendengar ini, aku berkata dengan suara dingin. Jika berani, katakan sekali lagi. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu hingga mati. Jeritan ini langsung membuat cucunya menangis. Linda M. tidak mau berhenti. Kamu seorang dewasa kok mempermasalahkan hal sepele dengan anak kecil. Kotak ini anggap saja saya yang beli.
Nanti saya akan transfer uangnya ke kamu. Seolah-olah ada yang ingin memanfaatkan kamu. Siapa sangka saya langsung menunjukkan kode pembayaran saya. Setiap kali bilang nanti, entah sekarang bayar, atau pergi sendiri ke supermarket untuk beli. Tindakan ini membuat Linda M. marah-marah selama 2,5 menit padaku. Setelah kembali ke rumah, Fang Yuqing melesatkan satu kedipan ke arahku. Jangan lupa untuk mentraktir, ya. Setelah mengantar kedua orang itu, saya menyimpan semua makanan yang dibeli ke dalam ruang yang berbeda. Selanjutnya adalah membangun sebuah benteng baja yang tidak dapat ditembus, dan juga menyiapkan alat pemanas serta obat-obatan. Seandainya bisa mendapatkan beberapa peralatan yang menyala, pasti bagus. Namun saya juga tidak terburu-buru. Sekarang masih ada 90 hari sampai datangnya cuaca ekstrim. Selama waktu ini, saya harus segera menjual aset. Dengan uang, pasti bisa didapatkan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, saya pergi ke ruang alternatif untuk memeriksa kesegaran makanan. Meskipun tidak bisa menyimpan makhluk hidup, tetapi makanan semuanya segar seperti baru dibeli. Segera, saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi hotel terbaik di daerah itu. Saya langsung memesan 500 meja makanan. Menyatakan bahwa saya ingin mengadakan pesta makan yang terus-menerus selama 3 hari 3 malam. Namun, manajer hotel mengatakan bahwa ini 500 meja minuman biayanya tidak sedikit. Diperlukan untuk membayar uang muka 200.000 sebelumnya. Mendengar itu, saya tidak ragu-ragu lagi. Saya langsung dengan murah hati mentransfer 200.000. Selanjutnya, saya menemukan sertifikat properti saya. Pergi ke bank untuk menggunakannya sebagai jaminan. Setelah Ju tiba, uang akan berubah menjadi kertas tak berguna. Namun, aset yang dapat dijaminkan ditambah tabungan saya. Juga hanya cukup untuk membangun rumah aman saya. Saya masih membutuhkan lebih banyak dana untuk membeli senjata dan persediaan. Saat saya berpikir bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang, seorang pria berpakaian jas mendekat dan berkata, "Apakah kau butuh uang, temanku?" Mendengar itu, hatiku merasa senang. Jika ingin uang, akan ada yang datang menawarkan. Tak lama kemudian, pria berpakaian jas itu membawaku ke depan seorang pria. Pria itu juga tidak banyak bicara. Dia bertanya berapa banyak yang ingin kut. Namun, bunga akan sedikit tinggi. Mendengar kata-kata itu, aku menggosok tangan. Apakah bunganya tinggi atau tidak? Tidak masalah. Yang utama adalah bisa mendapatkan uang dengan cepat. Jadi aku menggadaikan properti yang baru saja digadaikan. Dan juga telah menggadaikan Mercedes-Benz yang atas namanya sendiri. Setelah transaksi, kami berdua merasa sangat diuntungkan. Aku memiliki rumah seharga 5 juta. Dan mobil seharga 300.000, meminjam 4 juta. Dan di kemudian hari, aku harus mengembalikan 7 juta kepada mereka. Dan aku juga merasa kedua orang itu sangat baik. Seolah-olah memberi uang untuk dihabiskan. Kemudian aku tiba di negara Huaxia, perusahaan keamanan Shanlong yang paling terkenal. Di kehidupan sebelumnya, seorang anak orang kaya menghabiskan 20 miliar dolar AS untuk membangun sebuah rumah aman terbaik. Akibatnya, anak orang kaya itu langsung menjadi raja tanah di hari kiamat. Saat itu 3 manajer bisnis mendekat. Mereka bertanya apakah saya membutuhkan bantuan. Saya segera maju dan mengungkapkan pemikiran saya. Saya menyatakan ingin membangun sebuah rumah aman setingkat akhir zaman. Mendengar itu, manajer bisnis tidak banyak bicara. Mereka langsung mengeluarkan beberapa rencana untuk saya pilih. Namun, saya tidak puas dengan rencana yang ada. Saya kemudian menyatakan bahwa rumah harus diperkuat dengan material dirgantara. Kaca balkon harus menggunakan kaca anti peluru dengan kekuatan tertinggi. Juga perlu ditambahkan sistem penyaringan udara. Dan sistem pengawasan 360 derajat tanpa titik buta. Pintu anti maling dengan bahan setara ban. Setelah melihat permintaan saya, manajer bisnis itu terkejut. Dengan modifikasi seperti ini, jika ditambahkan beberapa senjata, ini benar-benar seperti sebuah benteng. Rencana terakhir yang disepakati membutuhkan biaya 8 juta. Setelah saya membayar uang muka, saya meminta mereka segera mulai bekerja. Dan menyatakan bahwa sisa pembayaran akan dilunasi dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya, saya perlu mendapatkan beberapa senjata untuk pertahanan. Saya menelepon dan menghubungi diri saya, pemilik klub berburu yang saya kenal. Mengambil beberapa set busur dan panah darinya sebagai senjata. Saat itu, 500 meja pesta makan yang saya pesan juga telah. Truk-truk mulai datang satu persatu. Hal ini menarik perhatian banyak orang di komplek. Ini adalah truk pengantar makanan dari Hotel Bintang 5. Beberapa truk ini setidaknya bernilai ratusan ribu. Setelah beberapa saat, 500 meja pesta penuh di seluruh rumah saya. Saya tidak banyak bicara. Semua dimasukkan ke dalam ruang yang berbeda. Sejumlah makanan lezat ini, ditambah dengan bahan makanan yang saya pesan sebelumnya. Hidup saya setengah tahun ke depan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Keesokan harinya, staf dari perusahaan keamanan datang untuk mulai membuat rumah aman. Pemandangan ini menarik perhatian banyak tetangga.
Mereka semua mengejek saya apakah saya salah mengambil obat. Mengenai hal ini, saya tidak peduli. Setelah kiamat datang, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya menjadi lelucon. Kemudian saya menemui Menerio dari perusahaan tersebut. Dengan harga 2 kali lipat dari pasaran. Mengakuisisi sebagian barang dari gudang. Selanjutnya, membawa barang-barang ini sedikit demi sedikit ke rumah. Dan tindakan saya dalam beberapa hari ini mengenai barang negara. Tindakan ini juga menarik perhatian Fang Yuqing. Dia segera bertanya apakah ada sesuatu yang akan terjadi belakangan ini. Dia juga mengatakan bahwa dia merasa aneh merindukan saya belakangan ini. Mengenai green tea ini. Saya tidak ingin merespon satu kata pun tentang basa-basi ini. Ini membuat Fang Yuqing sangat marah. Zhang Yi, si penggoda, berani mengabaikan saya. Namun, dia tetap penasaran dengan tindakan saya yang tiba-tiba mengumpulkan barang-barang ini. Sementara itu, sahabat di sampingnya hanya tersenyum sinis. Jika ada hal besar yang terjadi, negara pasti akan memberitahu. Kamu sebaiknya menangkap Zhang Yi si penggoda ini dengan tenang. Setengah bulan kemudian, tempat aman saya berhasil dibangun untuk menjamin keamanan klien. Manajer bisnis bahkan secara khusus memasang sistem pengawasan di setiap lantai. Saya juga sangat puas dengan ini. Selanjutnya adalah menunggu kedatangan terakhir persediaan saya. Tidak lama kemudian, beberapa truk besar air minum mulai diantar satu persatu. Saat itu, Pak Yu dari lingkungan yang sama tampak penasaran. Sang, kamu pakai banyak sekali ember air ini untuk apa? Memikirkan bahwa Pak Yu adalah salah satu dari sedikit orang baik di kehidupan sebelumnya. Saya berkata dengan pelan, tahun ini suhu akan sangat aneh. Sebaiknya kita segera menimbun persediaan untuk mencegah cuaca dingin. Mendengar itu, Pak Yu tampak ragu-ragu. Namun, melihat ekspresi serius saya, dia pun mulai percaya. Dalam waktu yang akan datang, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghabiskan uang yang saya miliki, tanpa menyisakan sepeser pun untuk menukar berbagai persediaan. Tepat di hari ketiga sebelum datangnya akhir dunia yang sangat dingin, saya sengaja kembali ke gudang untuk mengajak semua rekan kerja minum teh susu. Hasilnya, setelah minum, belum sampai 2,5 menit, semua rekan kerja pingsan. Agar bisa dengan tenang mengosongkan seluruh gudang Walmart, saya sudah memasukkan obat tidur ke dalam teh susu sebelumnya. Setelah mematikan sistem pengawasan, saya pergi ke gudang. Segera, saya mengambil deretan barang-barang. Semua dimasukkan ke dalam ruang yang berbeda, dengan bantuan jari emas di ruang berbeda. Dengan cepat, saya membersihkan seluruh gudang. Saat itu, sebuah kotak di sudut menarik perhatian saya. Saat dibuka, itu adalah pakaian tahan dingin dari produk teknologi yang baru saja masuk beberapa hari yang lalu. Dikatakan dapat menahan cuaca dingin ekstrim hingga -100 derajat. Dengan persediaan ini, bahkan jika menghadapi yang paling dingin, saya tidak takut dengan zaman es. Untuk mencegah hal ini terungkap, saya juga langsung menyajikan segelas air tidur untuk diri sendiri. Segera saya tertidur di atas bahu rekan kerja saya. 2,5 jam kemudian, saya dibangunkan oleh rekan kerja saya. Atasan kita heran. Gudang kita ternyata telah dibersihkan. Mendengar itu, saya berpura-pura melompat. Apa ini? Lalu saya melihat gudang yang kosong dan berpura-pura kecewa. Apa yang telah terjadi? Kenapa semua barang di gudang menghilang? Saat itu, Menir menelepon. Dia menanyakan tentang barang yang hilang di gudang. Setelah mengetahui bahwa seluruh gudang di selatan Cina tiba-tiba dikosongkan, Menir langsung marah dan berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah kamu seorang pengkhianat yang mencuri?" Saya tersenyum canggung. "Menir, Anda menganggap saya siapa? Lagi pula, saya tidak punya kemampuan sebesar itu. Saya rasa kita harus segera melaporkannya ke pihak atas, agar tidak menghambat waktu penyelidikan." Setelah menutup telepon, saya segera menghibur rekan-rekan di sebelah saya. "Jangan takut, semuanya. Selama kita berbuat benar, kita tidak perlu takut pada bayangan." Segera, saya dan semua rekan dipanggil ke ruang interogasi di kantor polisi. Namun setelah ditanya, tidak ada yang bisa dijelaskan dengan jelas. Kemudian, Paman Topi meminta kami untuk tidak meninggalkan kota Tianhai sembarangan, agar dapat berkoordinasi dengan penyelidikan selanjutnya. Segera, berita ini muncul di berita kota Tianhai. Siapapun tidak berani percaya. Barang-barang seluas lebih dari 1 juta meter persegi tiba-tiba. Dalam waktu kurang dari 3 jam, semuanya lenyap. Tepat pada saat itu, tiba-tiba turun hujan salju yang lebat. Saya tahu ini adalah pertanda datangnya cuaca ekstrim. Maka saya segera bergegas pulang ke rumah. 3 hari kemudian, gelombang sisa dari ledakan supernova menyapu seluruh dunia. Ini langsung membawa bencana yang menghancurkan bagi seluruh planet. Suhu mulai turun drastis dalam semalam. Melihat salju yang berhamburan di luar jendela, saya justru terlihat tenang. Apa yang seharusnya datang akhirnya tiba. Namun saat itu, grup pemilik rumah mulai ramai. Mengingat sebagai daerah selatan,
Ini adalah pertama kalinya melihat salju sebesar ini. Saya dengan tenang memandang semua ini. Mungkin bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat salju. Atau mungkin adalah terakhir kalinya. Di kehidupan sebelumnya, salju berlangsung selama 2,5 tahun. Dan suhu akan semakin rendah, mengakibatkan banyak orang yang tidak menimbun makanan sebelumnya membeku dan mati di musim dingin ini. Hari kedua cuaca ekstrim. Salju di depan pintu kompleks perumahan sudah menumpuk setinggi setengah orang. Meskipun orang-orang di dalam ruangan mengatur AC ke pengaturan maksimum namun tetap saja menggigil kedinginan. Sementara itu, saya yang sudah menyiapkan berbagai perlengkapan pemanas tidur nyenyak. Tapi saat itulah, saya tiba-tiba terbangun oleh suara dering telepon. Ternyata itu adalah telepon dari Fang Yuqing, si wanita penipu. Dia terlihat tersenyum dan bertanya, apakah Zhang Yi sebelumnya sudah menimbun persediaan? Apakah sudah tahu sebelumnya suhu akan turun? Jangan beritahu siapapun, sehingga orang lain menderita kedinginan. Mendengar itu, saya hanya tertawa sinis, dan langsung memutuskan sambungan telepon. Hal ini membuat Fang Yuqing yang ada di seberang marah besar. Anjing penjilat sialan ini, berani-beraninya memutuskan telepon saya. Segera dia mengirim pesan lagi dengan wajah tebal meminta makanan. Setelah membacanya, saya hanya tertawa. Masih ingin memperlakukan saya sebagai penjilat ya. Saya langsung mengirimkan foto anggur merah dan steak. Fang Yuqing langsung mengenali ini adalah wagyu terbaik. Dan ada anggur merah seharga 100.000 per botol. Dia segera mengeluh ingin makan steak dan minum anggur merah. Setelah mendengar itu, saya justru tertawa. Kalau mau makan, ia pergi beli di supermarket saja. Setelah melihat pesanku, Fang Yuqing terlihat marah. Namun setelah berpikir, dia bisa tenang kembali. Bagaimanapun juga, dia harus mendapatkan ikan ini. Sementara saya yang sudah kenyang, merasa bosan dan menonton televisi. Saat itulah, tablet di gedung pengawasan tiba-tiba mengeluarkan suara. Terlihat di layar, Linda M bersumpah mengatakan, jangan panik dan mengambil barang secara paksa, semuanya. Cuaca ekstrim seperti ini paling lama akan bertahan 2 atau 3 hari. Komite lingkungan kami akan membantu semua orang melewati masa sulit ini. Merampok barang hanya akan menyebabkan kenaikan harga. Siapapun yang berani menimbun persediaan, aku akan melaporkan ke atas. Namun, saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Linda M, bagaimana kamu bisa yakin salju besar ini tidak akan berlangsung lama? Kamu menghalangi semua orang untuk keluar membeli barang. Jika terjadi masalah, apakah kamu yang akan bertanggung jawab? Mendengar itu, para pemilik rumah di sekitar juga setuju. Iya, sekarang tidak menimbun persediaan. Jika nanti tidak ada makanan, apakah kamu yang akan bertanggung jawab? Linda M buru-buru mengatakan bahwa komite lingkungan akan bertanggung jawab atas hal ini. Kemudian dia menunjuk aku dan memarahiku. Zhang Yi, jangan membangkitkan semangat orang di sini. Ini adalah perilaku yang melanggar hukum. Namun, aku malas untuk menghiraukannya. Aku langsung berbalik dan kembali ke tempat perlindunganku yang sangat aman. Dengan cepat, 1 minggu pun berlalu. Namun, salju besar di luar ternyata masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Aku seperti biasa bersenang-senang di rumah. Saat itu, teleponku tiba-tiba menerima pesan. Terlihat Linda M dalam grup menyebut namaku dan memintaku untuk keluar membersihkan salju. Saya menolak dia tanpa berpikir sama sekali. Salju yang turun ini bahkan belum sesekali turun dengan cepat. Linda M ini jelas-jelas mencari masalah dengan saya. Ini membuatnya marah sampai menggigit gigi. Mereka semua ikut-ikutan bersorak. Segera Linda M memerintahkan atas nama komite lingkungan. Zhang Yi, kamu harus pergi untuk menjual barang. Siapa yang berani menjadi yang pertama untuk menentang? Setelah bencana salju berakhir, pasti akan ada penyelesaian dari organisasi. Melihat itu, saya berkata dengan dingin. Benar-benar kekuasaan yang besar. Setelah itu saya langsung mengirim banyak pesan dengan cepat. Kenapa kamu tidak meminta anak-anak orang kaya di kompleks untuk membantu? Mereka hanya fokus untuk mengintimidasi kami yang jujur. Linda M, kamu sangat mampu. Kenapa kamu tidak meminta Su Hao dan Chen Zhenghao untuk membersihkan salju? Chen Zhenghao adalah pemimpin proyek tanah. Dia memiliki ratusan orang di bawah komandonya. Su Hao adalah anak orang kaya yang cukup berpengaruh. Di kehidupan sebelumnya, 2 orang ini masuk. Mereka mengambil semua makanan di rumah saya. Setelah saya mengatakan ini, orang lain pun ramai-ramai meramaikan grup pemilik. Zhang Yi tidak salah. Kau punya keberanian untuk memanggil mereka. Setelah melihat berita itu, Linda M langsung mengumpat. Jelas ini membuatnya sedikit tidak nyaman untuk melihat. Jadi dia hanya bisa memaksakan diri untuk berteriak di grup. Memanggil kedua orang itu untuk keluar dan menyapu salju. Dan setelah melihat berita itu, Chen Zhenghao langsung mengumpat. Apakah otakmu ada masalah? Jika masih mengganggu, aku akan membuatmu menderita. Su Hao juga ikut menyetujui di samping. Seorang dengan lengan besar seperti hiu. Setiap hari berpesta dengan uang pemilik. Sekarang dia benar-benar menganggap dirinya. Saya malah repot-repot melayani sekelompok orang miskin ini.
Melihat kalimat ini, Lin Daem begitu marah sampai tidak berani berbuat apapun. Namun langsung memusatkan kemarahan pada saya. Zhang Yi, kau memang berniat membuatku sulit, kan? Tidak keluar untuk menyapu salju dan kamu merasa puas, ya? Aku mengambil ponsel dan dengan sinis membuka suara. Datang ke sini untuk mencari perhatian setelah dimarahi orang lain, ya? Percaya atau tidak, kalau kamu bicara lebih banyak omong kosong, aku akan mati muda membunuhmu. Melihat ekspresiku yang serius. Ketika bertindak, dia begitu kejam dan tidak banyak bicara. Saat itu, terdengar suara ketukan keras dari kamarku. Hanya terdengar Chen Senghao berteriak di luar. Zhang Yi, kamu baru saja terlihat hebat di grup, kan? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu muda. Mendengar itu, aku mengangkat busur dan berjalan ke pintu. Siapa yang mati muda, masih belum tentu. Satu panah langsung menembus betisnya. Chen Senghao yang terluka terjatuh di tanah dan meringis kesakitan. Dia tidak tahu bahwa aku, orang yang jujur, bisa seperti ini. Ternyata ketika bergerak, orang ini sangat tangguh dan tidak banyak bicara. Tidak tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama dalam balas dendamku. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang bersama Fang Yuqing masuk rumahku dengan orang-orangnya. Dia tidak hanya membuatku seperti sup tulang. Dia juga ikut membagi bagian terpenting dariku. Dalam kehidupan yang baru ini, aku pasti akan membalas semua penderitaan ini berkali-kali lipat. Sekarang suhu turun 100 derajat di bawah nol. Kaki Chen Senghao yang tertembus pasti tidak bisa diselamatkan. Jika tidak ditangani dengan cepat, dia hanya bisa mati perlahan di cuaca yang sangat dingin ini. Chen Senghao berusaha menahan rasa sakit sambil tersandung ke dalam lift. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aku baru saja bertemu dengannya beberapa kali. Aku sudah ingin membunuhnya. Ini membuat Chen Senghao merasa ketakutan. Jadi, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon bantuan. Namun, saat ini seluruh kota sudah tertutup salju tebal. Ambulans rumah sakit sama sekali tidak bisa datang. Dalam keadaan terpaksa, Chen Senghao hanya bisa kembali ke rumah untuk mengobati lukanya sendiri. Syukurlah hari ini cuacanya dingin. Kakinya sudah membeku hingga hampir kehilangan rasa. Segera, Chen Senghao dengan nekat mencabut anak panahnya. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan ancaman di grup pemilik. Zhang Yi, kau tunggu saja. Kita lihat apakah aku bisa membuatmu menderita. Menghadapi ancamannya, aku tentu sama sekali tidak takut. Segera aku membalas dengan percaya diri. Jika kau terus mengganggu, hati-hati, aku akan melumpuhkan kedua kakimu yang tersisa. Adegan ini langsung membuat para penonton di grup terkejut selama 2,5 tahun. Bagaimanapun, sebagai seorang preman daerah, ini adalah pertama kalinya seseorang berani berhadapan dengannya. Dengan cepat dia mengambil telepon untuk memanggil ratusan anak buahnya. Tidak lama kemudian, sekumpulan anak buah datang dengan senjata masing-masing. Berbondong-bondong menuju tempat itu. Setelah mengetahui asal-usul masalah ini, pemimpin, si kepala botak, datang dengan sekelompok anak buah ke depan rumahku. Telah menyinggung saudara Hao kami. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakannya, dia langsung mengayunkan pisau ke pintu rumah. Namun, dalam sesaat, pisau besar itu terlempar keluar. Ini membuat banyak preman berkeringat dingin. Siapa yang tahu seberapa banyak orang yang sudah disakiti oleh bocah ini? Ternyata dia mendekorasi rumahnya lebih kokoh daripada cangkang kura-kura. Melihat adegan ini di kamera pengawas, aku hanya tersenyum sinis. Apakah kalian tidak makan dengan cukup? Ayo, lebih keras lagi. Melihat sekelompok orang di luar yang marah-marah begitu berapi-api. Seketika aku terlintas sebuah ide. Aku segera mengambil selang dan menghubungkannya ke keran di dapur. Memang, mereka sangat marah. Jadi, saya akan menenangkan kalian dengan baik. Para preman di depan pintu melihat kunci pintu tiba-tiba terbuka. Mereka langsung waspada. Setelah mengetahui itu bukan busur panah, mereka semua tertawa. Siapa sangka, detik berikutnya pipa itu tiba-tiba menyemprotkan air dingin dengan suhu 100 derajat di bawah nol. Seketika, sekelompok preman di depan pintu tampak 20 tahun lebih muda. Mereka semua terlihat seperti cucu. Tidak lama kemudian, segerombol orang jatuh beku di tanah. Hanya 3 orang yang bertahan dan melarikan diri kembali. Melihat pemandangan ini, saya juga sangat puas. Dalam cuaca yang sangat dingin ini, air dingin lebih mematikan daripada senjata apapun. Sisi lain, 3 preman yang melarikan diri berpelukan dan menggigil. Chen Senghao melihat mereka dan memarahi dengan marah. Ada apa? Bagaimana mungkin kalian yang banyak ini tidak bisa membawa 1 orang payah? Mendengar kata-kata itu, 3 preman segera menjelaskan. Zhang Yi terlalu kejam. Dia bahkan mengubah pintu menjadi pintu besi anti pencurian. Kami telah memotong selama setengah hari dan hanya mengelupas sedikit cat. Yang paling penting, dia juga menyemprotkan air dingin kepada kami. Mendengar kata-kata itu, wajah Chen Senghao langsung suram. Tak heran kalau tadi saat mengetuk pintu terasa sedikit keras. Tapi jangan khawatir. Saya tidak percaya anak ini bisa bersembunyi di dalam sepanjang hidupnya. Kirim beberapa orang untuk berjaga di depan rumahnya siang dan malam.
Tunggu dia muncul, pasti akan saya hancurkan dia menjadi 80 bagian. Tanpa mereka tahu. Makanan yang saya simpan di rumah, jangan bicara tentang memakannya seumur hidup. Bahkan jika dimakan selama 2 kehidupan pun tidak akan habis. Sisi lain, Ustadz Yu sedang bersama beberapa orang membersihkan salju di depan kompleks. Bersiap untuk menggali sebuah jalan ke supermarket untuk mendapatkan makanan. Namun, setelah mencangkul setengah hari, saljunya tetap turun dengan cepat. Tidak lama kemudian, beberapa orang menyerah dan bersiap untuk pergi. Melihat pemandangan ini, saya hanya bisa menghela nafas. Dengan kekuatan manusia, tidak mungkin bisa melawan bencana alam sebesar ini. Meskipun di televisi sedang aktif, melaporkan untuk menenangkan semua warga. Negara sedang melancarkan serangan terakhir terhadap bencana salju. Tapi hanya aku yang tahu. Selanjutnya, 90% dunia. Semua makhluk hidup akan mati beku dalam bencana salju ini. Tidak lama kemudian, beberapa penghuni menyadari ada yang tidak beres. Salju ini terus turun selama 7 hari 7 malam. Namun, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Saat ini, salju tebal telah menutupi seluruh lantai satu kompleks. Ingin pergi membeli kebutuhan hidup. Itu sudah menjadi hal yang tidak mungkin. Dan mengumpulkan stok di depan semua orang. Barang-barang, aku jelas menjadi sasaran semua orang. Aku mencintai Dewi yang sudah kutunggu selama 18 tahun. Dia yang pertama mengirimkan pesan sapaan padaku. Melihat pesan itu, aku justru tersenyum. Jika bukan karena di kehidupan sebelumnya dia menggerogoti bagian terpentingku. Aku masih menganggapnya sebagai lotus suci. Jadi, aku membalasnya dengan dingin, baik-baik saja. Lalu, Fang Yuqing dengan beraninya memintaku makanan. Dia bilang dia akan mentraktirku di lain waktu. Menghadapi permintaan Dewi, aku langsung setuju tanpa berpikir. Segera, aku langsung mengirimkan foto lobster untuk menggugah selera. Dia masih dengan nada sinis mengatakan bahwa dia sudah kenyang. Aku akan mentraktirmu lain kali. Melihat situasi ini, Fang Yuqing dengan marah memutuskan untuk mengusirku dari kolamnya. Saat itu, teman baiknya yang manipulatif mengirim pesan padaku. Kenapa kamu begitu bodoh? Yuqing sekarang sangat marah. Setelah melihat pesan itu, aku malah tersenyum. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Satu berperan baik, satu berperan jahat, kan? Teman baiknya yang manipulatif tidak menyerah dan berkata lagi. Bencana salju ini bisa bertahan berapa lama? Ya? Kamu tahan lapar 2 kali untuk menipu Yuqing. Bukankah itu akan sangat menguntungkan? Untuk itu, aku sangat meremehkannya. Aku langsung membalas dengan, oh, ini membuat teman baiknya sangat marah. Bagaimana pengagum ini tiba-tiba mendapatkan pencerahan? Fang Yuqing juga menghela napas. Kenapa sikapku bisa berbalik padanya? Terjadi perubahan 380 derajat. Saat itu, teman baiknya yang manipulatif berkata, satu pengagum kurang, tidak apa-apa. Bukankah masih ada penggila lainnya? Mendengar itu, Fang Yuqing langsung bersemangat. Segera menghubungi penggila lainnya. Tak lama kemudian, Yao Peng datang dengan membawa tas besar dan kecil. Dia bahkan menyatakan bahwa ini adalah semua makanannya. Mendengar kata-kata itu, Fang Yuqing terlihat sangat terharu. Langsung memberinya kartu, orang baik. Yao Peng, kau benar-benar orang baik. Tanpa menunggu Yao Peng menyelesaikan kesetiaannya, teman baik yang manipulatif langsung menutup pintu. Dengan cepat, 3 hari berlalu begitu saja. Namun salju lebat masih belum berhenti. Saya mengunyah paha ayam sambil melihat waktu di ponsel. Pertunjukan akhirnya akan dimulai. Detik berikutnya, seluruh kompleks perumahan terbenam dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, para tetangga keluar dari rumah. Saling bertanya apakah rumah mereka memiliki aliran listrik. Sekarang air dan listrik mati. AC juga sudah tidak bisa digunakan. Jika terus begini, kita benar-benar akan membeku. Sementara saya yang sudah kenyang dengan ayam bakar, membersihkan gigi. Kemudian saya menyalakan generator yang sudah saya siapkan sebelumnya. Untungnya saya mati lebih awal di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, saya juga akan membekukan diri seperti mereka. Saat ini, Linda M dari Komite Lingkungan memeluk cucunya dengan gemetar. Dia sama sekali tidak menyangka salju akan turun begitu lama. Pada saat ini, pesan dikirim di grup Komite Lingkungan. Konon, ini adalah badai salju global yang jarang terjadi dalam 100.000 tahun. Mungkin kita akan menghadapi kepunahan massal. Beberapa kota utama di dalam negeri telah sepenuhnya jatuh. Semua orang harus mengumpulkan lebih banyak persediaan. Setelah membaca berita, wajah Linda M terlihat terkejut. Tidak menyangka akibat bencana salju kali ini begitu parah. Saat itu, dia mendapat ide. Harus sebelum semua orang mendapatkan berita. Pertama, menipu makanan semua orang. Jadi, Linda M segera mengirimkan pesan di grup pemilik. Semua orang tidak perlu khawatir. Bencana ini hanya sementara. Para petugas sudah memperbaiki masalah pemadaman air dan listrik. Pihak berwenang telah mengeluarkan perintah. Sekarang adalah masa yang luar biasa. Komite Lingkungan akan melakukan pengelolaan terpadu terhadap pemilik properti. Mereka yang tidak mau bekerja sama akan ditangkap dan diinterogasi oleh polisi.
Chen Senghao yang melihat pesan itu langsung mengutuk dengan marah. Meskipun dia memiliki banyak anak buah, tapi dia juga tidak berani melawan pihak berwenang. Kemudian, Lin Dae melanjutkan berbicara di grup. Karena salju lebat telah memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat. Demi membantu semua orang melewati masa sulit ini, Komite Lingkungan memutuskan untuk mengumpulkan semua persediaan yang dimiliki pemilik properti. Kemudian akan didistribusikan secara merata. Setelah melihat pesan itu, saya justru tersenyum. Ini adalah pola yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Lin Dae mengirimkan pesan pribadi kepada saya. Xiaomi Xiao Sang, kamu biasanya bekerja di gudang. Pasti kamu sudah menimbun banyak makanan, kan? Dan terakhir kali kamu bahkan membeli 3 truk barang. Sekarang semua orang sedang mengalami kesulitan. Saatnya kamu berkontribusi sekarang. Setelah kesulitan berlalu, kami pasti akan membayar kembali apa yang kamu beri. Mendengar itu, saya hanya tersenyum sinis. Nenek tua mati. Kematian di kehidupan sebelumnya tidak lepas dari hubunganmu. Tunggu saja. Segera saya membalas dengan pesan suara. Itu sangat bagus. Kebetulan semua makanan di rumah saya sudah habis. Bulin, kalau kamu sudah mengumpulkan persediaan, berikanlah sedikit untukku. Setelah melihat pesanku, dia hampir meledak. Anak ini jelas-jelas menimbun banyak kendaraan penuh persediaan. Bagaimana mungkin bisa habis secepat itu? Begitu memikirkan dia dan cucunya yang bergantung pada persediaan yang saya miliki. Maka Bulin menekan kemarahannya dan berkata dengan baik. Sang kecil. Kali ini itu adalah perintah dari organisasi. Kamu harus mematuhi. Setelah bencana salju berlalu, saya pasti akan melaporkan kepadamu untuk dipuji oleh organisasi. Setelah melihat pesan itu, saya malah tertawa. Seandainya saya tidak mati lebih awal di kehidupan sebelumnya, saya bahkan mungkin tidak akan mempercayai omong kosongmu. Jadi aku mengorek gigiku dan menjawab, Bu, saya benar-benar tidak bohong padamu. Di rumah benar-benar tidak ada makanan sama sekali. Kalau begitu, kamu bisa mengambil peran sebagai pemimpin terlebih dahulu. Kirimkan beberapa paket mie instan ke sini. Mendengar perkataan itu, Lin Dae tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung marah dan memaki dengan keras. Zhang Yi, kamu menolak menyerahkan persediaan berarti melawan organisasi. Suatu saat aku pasti akan melaporkanmu ke organisasi. Namun, aku malah mengejek. Kamu saja masih mau dianggap mewakili organisasi? Jangan bicara tentang pegawai negeri. Kamu bahkan tidak dihitung dalam jabatan resmi. Kenapa tidak terbang saja ke langit? Biasanya, membiarkanmu berpura-pura sedikit tidak masalah. Sekarang keadaan sudah seperti ini. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Setelah kata-kata ini diucapkan, Lin Dae yang marah langsung menghancurkan ponsel lamanya. Anak nakal ini. Berani sekali bicara seperti ini padaku. Bagaimanapun juga, aku adalah pemimpin di kompleks perumahan ini. Setelah tidak mendapatkan keuntungan dariku, Lin Dae mulai memikirkan pemilik rumah lainnya. Lagi pula, siapa yang bisa ditipu, ya ditipu. Dengan cepat, 2,5 hari berlalu. Di bawah bujukan Lin Dae, ternyata banyak pemilik rumah yang mengirimkan persediaan ke rumahnya. Melihat pemandangan ini, saya tertawa dingin dalam hati. Sekelompok orang yang mudah ditipu. Sekarang yang harus dilakukan adalah melindungi diri sendiri. Benar-benar percaya bahwa ada orang baik di dunia akhir zaman ini. Saat ini seluruh dunia sudah terperosok ke dalam kekacauan. Jika tidak ada cukup persediaan, maka satu-satunya pilihan adalah menunggu mati perlahan. Dengan cepat, banyak pemilik mulai menyebut Lin Dae di grup. Bukankah sudah disepakati bahwa persediaan akan dibagikan secara merata? Barang-barang di rumah sudah habis. Segera berikan kami sedikit, ya. Melihat pesan itu, Lin Dae hanya tertawa dingin. Sekelompok besar yang rakus. Barang-barang ini adalah hasil tipu daya yang saya dapatkan dengan susah payah. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan dengan mudah? Saat itu, ponsel di mejanya tiba-tiba berbunyi. Namun, setelah melihat bahwa peneleponnya adalah Chen Senghao, Lin Dae terkejut dan mengeluarkan keringat dingin. Apa yang dia inginkan dariku? Hanya terdengar suara dingin Chen Senghao di ujung telepon. Lin Dae benar-benar punya cara yang hebat. Dia bahkan berhasil menipu semua orang dan mengumpulkan persediaan mereka di rumahmu. Mendengar kata-kata itu, Lin Dae berpura-pura. Dia menyatakan bahwa ini adalah pengaturan dari komite lingkungan. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Di ujung telepon, Chen Senghao tertawa. Itu kebetulan. Di sini, ada 10 orang yang menunggu kamu untuk membagikan persediaan. Mendengar itu, Lin Dae batuk ringan. Sekarang, persediaan ini belum diatur dengan baik. Masih ada sebagian pemilik yang belum menyerahkan persediaan. Untuk sementara, kita belum bisa melakukan pembagian yang seragam. Akibatnya, detik berikutnya, Raja Wilayah, Chen Senghao, bersama anak buahnya, menerobos masuk. Melihat kondisi ini, wajah Lin Dae menjadi pucat ketakutan. Kalian berani masuk ke rumah orang tanpa izin. Apakah tidak ada hukum lagi? Namun, Chen Senghao menampar wajahnya.
Kamu menipu semua orang tentang persediaan, itu sudah melanggar hukum. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan. Dan aku yang melihat adegan ini dari sistem pengawasan. Langsung senang dan makan sebatang sosis. Drama anjing menggigit anjing akhirnya akan dimulai. Saat itu, saya mendapat ide cemerlang. Lebih baik bersenang-senang bersama daripada sendiri. Dengan semangat menyaksikan keramaian, tidak masalah jika ada masalah besar. Segera saya mengirim video pengawasan ke grup pemilik. Pasti semua orang akan bereaksi dengan sangat seru melihat adegan ini. Sisi lain, Chen Zhenghao telah memasuki rumah Linda M bersama anak buahnya. Dan memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat semua makanan. Satu helai pun tidak boleh tersisa. Mendengar kata-kata itu, Linda M buru-buru memeluk paha Chen Zhenghao. Kalian tidak boleh mengambil semuanya. Di sini masih ada persediaan yang aku timbun sendiri. Tanpa persediaan ini, bagaimana saya dan cucu saya bisa hidup? Namun, Chen Zhenghao hanya tertawa dingin. Itu bukan urusan saya. Pergi dari sini. Setelah itu, dia langsung menendang Linda M hingga terbang. Cucu melihat pemandangan ini dan langsung tertegun. Kemudian dia mengambil pisau kecil dan bersiap membalas dendam untuk neneknya. Dilihatnya, dia dengan tepat menusukkan pisau ke sisi si kunir. Rasa sakit yang tajam membuatnya tidak peduli untuk memindahkan barang. Dia mengangkat kakinya dan menendang cucunya terbang. Melihat pemandangan ini, beberapa preman kecil pun langsung tertawa. Kapan keakuan belajar seni bela diri kaki? Dia bisa menendang bocah ini terbang hanya dengan satu tendangan. Mendengar kata-kata itu, si kunir pun tidak menghiraukan rasa sakitnya. Dia langsung berlagak sok. Apakah kakakmu ganteng? Seharusnya kita merekam momen ini barusan. Saat itu, Lindam jatuh di depan cucunya. Si harimau kecil. Cucuku. Chen Zhenghao melihat pemandangan ini tetapi tidak menunjukkan rasa simpatinya. Sebaliknya, dia berkata dengan nada meremehkan. Inilah akibat dari kebohonganmu terhadap tetangga-tetangga kami. Kami hanya melakukan yang benar. Hahaha. Penipu besar. Hahaha, pantas mendapatkannya. Banyak pemilik yang melihat pemandangan ini juga mulai bertepuk tangan dan bersorak. Menghadapi penipu seperti ini harus menggunakan tindakan tegas. Benar sekali. Seandainya Hao tidak, kami benar-benar tidak punya cara untuk menangani orang tolol seperti ini. Namun, setelah melihat berita itu, saya justru tertawa. Kalian benar-benar tidak menyadari masalah yang ada. Chen Zhenghao bisa masuk ke rumah Linda Ma hari ini. Besok dia akan bisa masuk ke rumah kalian. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Pintu baja saya yang setebal 2 meter ini. Meskipun dia datang dengan tank, itu tidak ada gunanya. Segera, Linda Ma meminta bantuan di grup pemilik. Siapa yang punya obat penghenti pendarahan, obat anti-shock, dan antibiotik di rumah? Cucu saya terluka karena Chen Zhenghao. Dr. Yo sangat membutuhkan obat-obat ini untuk operasi. Mendengar itu, saya langsung merasa terbuka pikirannya. Dr. Yo KR di kehidupan sebelumnya. Dia seperti sosok penyelamat. Di akhir zaman, satu bungkus mie instan bisa dijual seharga 10.000. Namun, para tetangga berebut untuk memilikinya. Anak konglomerat bahkan tidak ragu untuk menawar lebih. 1 kali lipat pun siap untuk mengambil mie instan ini. Namun, siapa sangka ketua RT di kompleks perumahan, Linda Ma, justru menggunakan posisinya sebagai pejabat pengurus RT. Justru meminta semua orang untuk sukarela menyerahkan bahan makanan di rumah. Jika tidak, ia akan menganggapnya sebagai pelanggaran publik. Akibatnya, malam itu preman kompleks apartemen Chen Zhenghao datang untuk menegakkan keadilan. Ia bahkan mematahkan lebih dari 80 tulang rusuk cucunya. Untungnya ada dokter kompleks, Yo KR, yang turun tangan. Dia yang berhasil menyelamatkan nyawa cucunya untuk sementara. Sedang bersama pemilik properti. Kelompok terus meminta obat kepada semua orang. Asal ada yang bersedia memberikan, dia akan bersujud dan berterima kasih. Namun, ini justru mengundang ejekan dari banyak pemilik rumah. Apakah kamu ingin membuat kehebohan di grup ini? Dr. Yo yang menyelamatkan cucumu adalah dia. Tapi kenapa kami harus membantumu? Sudah menipu semua orang soal barang, masih ada muka untuk memohon pada kami? Melihat pemandangan ini, aku hanya bisa menghela napas. Ini juga dianggap sebagai hukuman yang setimpal bagi Linda Ma. Lagi pula, bencana salju ini sudah berlangsung selama 2,5 bulan. Di luar, semuanya hampir lumpuh. Meski anak nakal ini berhasil diselamatkan. Jika tidak ada makanan, berapa lama lagi orang-orang bisa bertahan? Saat ini, salju di luar kompleks sudah hampir menenggelamkan gedung hingga setinggi 3 lantai. Banyak orang sudah mengetahui dari berita bahwa ini adalah badai salju global yang sangat jarang terjadi dalam 100.000 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana bencana salju ini akhirnya akan berkembang menjadi seperti apa. Dengan cepat, 1 minggu berlalu begitu saja. Seluruh dunia hampir sepenuhnya terendam oleh badai salju. Di beberapa kota di utara, suhu bahkan sudah turun hingga -2 derajat. Banyak orang yang melarikan diri ke selatan. Penduduk bahkan langsung meninggal di jalan.
Saat ini, kelompok pemilik rumah, Lin Dama mulai melakukan pemerasan moral lagi. Sang cucu yang baik sudah merasa lapar selama 2 tahap. Dia masih anak-anak, ya. Siapa yang benar-benar ingin mati? Saya dan menyatakan bersedia membayar harga tinggi untuk membeli bahan. Melihat informasi tersebut, para pemilik rumah mulai menaikkan harga. Satu paket mie instan terakhir bahkan dijual hingga 1.000 yuan. Melihat pemandangan ini, saya malah tertawa. Orang-orang ini memang tidak menganggap akhir dunia ini serius. Dalam beberapa waktu lagi, kalian akan merasa menggunakan uang kertas untuk mengelap bokong terlalu keras. Sebagai generasi kaya dengan sedikit naluri bisnis, Su Hao mulai mengumpulkan barang dengan harga tinggi. Dia sangat paham dalam hatinya. Uang di akhir dunia ini seperti kertas sampah. Harus segera dibuang selagi masih bisa digunakan. Saat itu, seorang ibu tunggal di grup mengeluarkan pesan darurat. Mengatakan bahwa dia dan putrinya hampir kelaparan. Mengharapkan bantuan dari semua orang. Setelah melihat pesan itu, saya tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini bertahan cukup lama bersama putrinya. Xie Limei ini pasti tidak semudah yang terlihat. Dengan cepat 10 hari pun berlalu. Saya seperti biasa merasa bosan di rumah, makan, minum, dan bersenang-senang. Saat itulah, telepon di meja berdering. Melihat tampilan panggilan, saya hanya tersenyum sinis. Apa teh hijau ini akhirnya tak bisa menahan diri? Di kehidupan sebelumnya, dia mengandalkan saya sebagai pria yang terobsesi. Sampai-sampai dia langsung membawa orang ke rumah saya. Tidak hanya merampas semua barang saya, tapi juga menggerogoti bagian terpenting dari tubuh saya. Kini, setelah hidup kembali, saya tentu tidak akan terjebak lagi. Jadi, saya membuka video dan berkata dengan nada sinis. Aduh, sudah lama tidak bertemu, kalian semua terlihat kurus. Dan makanan di belakang saya membuat kedua orang itu ngiler. Di rumah Zhang Yi kenapa masih ada begitu banyak makanan enak? Apakah itu dari kunjungan terakhir? Dan dengan cuaca minus 100 derajat ini, bagaimana kamu bisa bersenang-senang? Mendengar itu, saya tersenyum. Ini, saya telah memasang perapian di rumah. Barang ini sangat panas. Saya sudah ingin keluar lari beberapa putaran. Mendengar kata-kata itu, Fang Yuqing segera mendekat untuk bersikap akrab. Kakak Zhang Yi, kamu benar-benar hebat. Siapkan dengan sangat teliti. Bisakah membiarkan Yuqing pergi ke rumahmu untuk mandi? Namun, di dalam hati saya tertawa dingin. Apakah kamu masih menganggap saya seorang yang kotor? Jadi saya tanpa berpikir langsung menolak ajakannya untuk bermain duo. Bahkan saya juga mengucapkan ejekan. Cuaca minus 1 derajat. Kalian harus memperhatikan agar tetap hangat. Mendengar kata-kata ini, Fang Yuqing segera marah. Zhang Yi, jangan berlebihan, ya. Kami menderita kedinginan dan kelaparan, kamu tidak membantu, itu sudah cukup. Bahkan berkata sinis di sini. Mendengar itu, saya hanya tersenyum. Masih ingin menganggap saya sebagai orang yang selalu dirugikan. Kalau ingin makan, cari saja anak orang kaya itu. Lagi pula, kita tidak ada hubungan darah. Kenapa saya harus membantu Anda? Setelah mengatakan itu, saya dengan santai mengakhiri panggilan video. Sisi lain, Fang Yuqing sudah sangat marah. Dia sama sekali tidak menduga bahwa saya ternyata menjalani jalan untuk membalikkan keadaan sebagai pria terobsesi. Pada saat itu, sahabat di samping saya mengatakan sesuatu yang adil. Zhang Yi itu orang yang baik. Bukankah itu karena Anda tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik? Seharusnya Anda tidak perlu membuatnya menunggu selama 18 tahun. Sekarang dia jauh lebih baik dibandingkan anak orang kaya itu. Seandainya saya tahu Anda tidak bisa, saya akan turun tangan sendiri. Sekarang pria terobsesi itu sudah berhasil. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara itu, Fang Yuqing sudah sangat marah. Cai Ning, Anda wanita murahan, masih membantu orang lain berbicara seolah-olah aku mengalahkanmu. Dengan cepat, dua gadis itu bergumul di atas tempat tidur. Dan pada saat ini, pihak berwenang tidak bisa lagi menyembunyikan berita tentang bencana salju. Maka disampaikan pengumuman di televisi. Untuk memenuhi kebutuhan listrik semua orang. Setiap hari dari jam 1 sampai 2 siang akan ada pasokan listrik. Namun, tegangan hanya cukup untuk peralatan kecil. Saat ini, semua pembangkit listrik besar sedang ditutup. Ada kekurangan listrik. Semoga semua orang sadar untuk menghemat penggunaan listrik, agar dapat mencegah terjadinya pemadaman besar-besaran. Tak lama kemudian, grup pemilik kembali ramai. Apakah kalian sudah melihat berita? Ternyata rumor di internet itu benar. Saat semua orang merasa tegang, tiba-tiba seorang teman muncul menjual mie instan. Apakah ada yang mau satu paket seharga 5.000 yuan? Melihat adegan ini, aku hanya bisa tertawa dan menangis. Jelas bahwa kita sekarang berada di ujung dunia. Namun harus menukarkan bahan bantuan dengan kertas-kertas ini. Dalam situasi seperti ini, makan sampai kenyang lebih penting daripada segalanya. Ketika semua orang tidak bisa kenyang, siapa yang akan peduli dengan kertas-kertas ini? Di sisi lain, setelah berlaga selama 2,5 menit, Fang Yuqing dan yang lainnya juga tenang.
Jika cara lembut tidak berhasil, maka kita lakukan dengan cara yang keras. Setelah mengatakannya, Fang Yuqing langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi pria terobsesinya yang nomor satu. Dan dia berbicara omong kosong seolah dia bisa menggunakan makanan untuk mencemarkan nama baiknya. Mendengar kata-kata ini, Yao Peng langsung marah. Zhang Yi ini benar-benar bukan orang baik. Tidak membunuh bocah ini juga. Sangat memalukan bagi identitas pria terobsesiku ini. Melihat Yao Peng terjebak, Fang Yuqing segera mendekat dan berani. Xiao Pengli, kita harus mencari cara untuk merebut rumahnya. Lalu kita bisa bersama dengan indah. Bagaimana? Mendengar itu, Yao Peng tanpa berpikir langsung setuju. Namun sebelum itu, mereka perlu menyiapkan beberapa senjata. Tidak lama kemudian, ketiga orang itu tiba di depan rumahku dengan membawa beberapa pisau dapur. Kemudian Yao Peng menyimpan pisau di belakang dan mengetuk pintu. Apakah Zhang Yi ada? Saya Lao Yao. Bisa pinjam sedikit makanan dari rekan kerja? Saya akan menukarnya dengan pil kontrasepsi. Tanpa kalian ketahui, adegan ini sudah saya tonton dengan jelas di kamera pengawas. Setelah melihat senjata yang dipegang orang-orang ini, saya langsung marah hingga hampir meledak. Kalian berani membunuh saya hanya dengan beberapa orang ini? Harimau tidak mengeluarkan suara seperti kucing. Apakah kalian benar-benar mengira saya berada dalam bahaya? Kemudian saya segera mengambil selang dan menghubungkannya ke keran. Kalau begitu, saya akan mencuci untuk kalian dengan mandi air dingin pada suhu 100 derajat di bawah nol. Saat itu, tumpukan kotoran yang sudah menumpuk selama 2,5 hari menarik perhatian saya. Seketika muncul rencana dalam pikiran saya. Lalu saya membawa selang ke depan pintu dan berteriak, "Tenang, tenang. Aku akan memberi makan semua orang." 3 orang itu mengira saya akan membuka pintu. Mereka segera mengangkat senjata dengan semangat. Namun, di detik berikutnya, seberkas kotoran menyemprotkan kotoran tersebut melalui jendela kecil di pintu ke tubuh mereka. Fang Yuqing langsung mencium bahwa ini adalah segunung kotoran. Dia segera muntah di samping. Sedangkan Yao Peng sudah sangat marah, hanya mendekat sedikit saja sudah bisa meledak. "Zhang Yi, jika kamu berani, keluarlah. Lihat apakah aku akan membuatmu tenggelam." Mendengar itu, saya hanya tertawa. "Jangan bilang saya tidak memberimu kesempatan. Jika kau berani, masuklah." Mendengar kata-kata ini, Yao Peng dengan marah mengangkat pisau pembunuh babinya. "Terima ini, satu tebasan dari saya, Yo." Setelah mengatakannya, dia mengayunkan pisau dan memotong pintu rumahku. Namun, pintu rumahku sama sekali tidak tergores. Sebaliknya, tangannya yang terluka karena pintu itu. Melihat adegan ini, saya tertawa terbahak-bahak. Pintu anti maling super hebat di belakangku 2 meter. Pintu anti maling bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan hanya dengan ucapan. Benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Lagi pula, rumahku penuh dengan persediaan. Seperti sebuah gudang Walmart penuh dengan barang. Saya sama sekali tidak khawatir mereka akan bertahan di luar rumah. Meskipun saya tidak keluar rumah selama 2,5 tahun. Kalian bisa berbuat apa padaku? Di akhir zaman, satu pack mie instan bisa dijual seharga 100.000. Namun para tetangga semua berebut untuk mendapatkan. Anak orang kaya bahkan rela menaikkan harga. 10 kali lipat pun ingin mendapatkan pack mie instan ini. Namun ada beberapa orang yang mengandalkan diri mereka sendiri. Dengan banyaknya orang, mereka memilih untuk merampok masuk ke dalam rumah. Saat itu suara tembakan membangunkan saya dari tidur nyenyak. Meskipun tahu bahwa di akhir zaman sifat buruk manusia akan terungkap. Namun suara tembakan yang tiba-tiba tetap membuat saya terkejut. Di komplek ini ternyata ada orang yang memiliki senjata. Jadi saya buru-buru mengambil tablet untuk memeriksa kamera pengawas. Saya melihat si Chen Zhenghao itu membawa anak buahnya merampok rumah di sekitar. Setelah pemutusan air, sebagian besar penduduk akan keluar. Pada waktu ini mereka keluar untuk menggali salju sebagai pengganti air. Sedangkan Chen Zhenghao memanfaatkan waktu ini untuk merampok bahan. Setelah kehabisan bahan, bahkan jika hanya mengandalkan salju sebagai makanan, tidak akan bertahan lama. Setelah merampok barang, Chen Zhenghao masih tidak lupa untuk menunjukkan kekuasaannya di grup pemilik. Salju lebat telah menutup kota begitu lama. Mulai sekarang, 25 gedung ini akan diatur oleh saya, Chen Zhenghao. Siapa yang berani melakukan permainan curang dari belakang? Inilah akibatnya. Setelah itu, dia juga melampirkan beberapa foto yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, saya tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Tindakan tegas Chen Zhenghao ini. Tidak heran dia bisa bertahan hidup dengan baik di masyarakat sebelum kiamat. Namun, peluru dan anak buahnya pada akhirnya terbatas. Tidak mungkin dia bisa bertarung secara langsung dengan seluruh penghuni gedung. Saat itu, saya ditarik ke dalam grup obrolan baru. Terlihat sekumpulan pemilik terus-menerus di grup mengutuk tindakan Chen Zhenghao dan menyatakan bahwa kita semua harus bersatu melawan penindas seperti ini. Meskipun dia memiliki senjata, dia tidak akan bisa menghentikan begitu banyak dari kita. Namun, ketika ditanya kapan akan bertindak, beberapa orang pintar pun muncul.
menyatakan bahwa hal ini perlu direncanakan dengan matang. Setelah membaca berita ini, saya justru tertawa. Yang paling banyak berteriak juga adalah kalian yang pintar ini. Menyatakan bersedia menyediakan sebilah pisau dapur. Semuanya benar-benar sekumpulan jago omong doang. Saat itu, sebagai veteran perang, UDSH berbicara di grup. Tidak boleh membiarkan si Chen Zhenghao itu terus berlanjut seperti ini. Jika tidak, semua orang pada akhirnya akan menemui jalan buntu. Jika kalian takut, aku bisa memimpin di depan. Ayo semua ikut saya memulai pemberontakan. Kata-kata Yudesa segera mendapat dukungan dari banyak pemilik. Beberapa orang menawarkan dukungan senjata, menyatakan bersedia member. Beberapa orang juga membuat rencana sampingan, mengatakan bahwa Chen Zhenghao hanyalah seorang pincang, mencari kesempatan untuk menyerangnya dari belakang. Melihat semua orang begitu mendukung, Yudesa melanjutkan pembicaraannya di grup. Selain pistol, Chen Zhenghao dan yang lainnya masih memiliki 5 atau 6 orang. Saya pasti tidak bisa pergi sendirian. Kita masih perlu membawa 10 pemuda lagi agar lebih aman. Saat semua orang bersemangat bersiap untuk mendaftar, tiba-tiba seorang wanita berkata di grup, Lin Dama hanya menipu untuk mengambil semua barang orang-orang. Siapa yang tahu? UDSH? Apakah kamu akan sama seperti dia? Jika kamu membawa semua orang untuk menyerah, lalu bagaimana dengan kami yang tua dan lemah? Saya pasti tidak setuju. Mendengar kata-kata ini, saya benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Di kehidupan sebelumnya, wanita ini yang memicu perpecahan antara pria dan wanita. Di dunia akhir zaman ini, kamu bahkan tidak mempercayai veteran perang. Siapa lagi yang bisa kamu percayai? Di akhir zaman, satu pistol mainan bisa menaklukkan seluruh penghuni gedung. Tapi saya malah menyimpan seluruh gudang senjata di rumah. Preman kompleks datang ingin merampas barang-barang saya. Tapi saya langsung menembak mereka di kaki kanan dengan senapan 98K. Di sini mereka mengalami kekalahan. Chen Zhenghao kembali membawa pengawalnya merampok rumah orang. Dia bahkan mengancam bahwa dia yang akan menentukan segalanya di gedung ini. Dengan marah, Yudesa segera memutuskan memimpin sekelompok pemuda yang bersemangat untuk memulai pemberontakan. Namun, dia justru mendapat perlawanan keras dari seorang gadis cantik. Dia bahkan menyatakan bahwa Yudesa juga tidak memiliki niat baik. Tidak lama kemudian, seluruh penghuni gedung terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok agresif percaya bahwa sekarang adalah waktu untuk bersatu melawan Chen Zhenghao. Sementara itu, kelompok penakut percaya bahwa UDSH adalah pengkhianat. Siapa yang bilang bahwa orang itu pengecut? Jika mereka tertangkap, itu akan menjadi masalah besar. Melihat kedua pihak bertengkar selama 2,5 jam, saya tidak bisa menahan untuk menghela napas. Ternyata, ini adalah pemandangan yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, semuanya karena kelompok penakut ini saling mengalihkan tanggung jawab, mengakibatkan sebagian besar pemilik apartemen tewas di tangan Chen Zhenghao. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan saya yang makan jagung, paprika, dan tomat. Lalu apa hubungannya dengan nasi kari ayam? Sisi lain, Chen Zhenghao masih merampok di mana-mana dengan mengandalkan pistolnya. Bahkan saudaranya sendiri pun tidak dilepaskannya. Selama ada yang berani menentang, Chen Zhenghao akan langsung menembaknya dan mengirimnya ke akhirat. Namun, dia juga menyadari di dalam hatinya, jika bukan karena pistol di tangannya, para anak buahnya ini mungkin tidak akan mendengarkan kata-katanya. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua mayat. Melihat adegan ini dari kamera pengawas, saya segera menyadari, orang ini bersiap menjadikan mereka sebagai cadangan makanan. Sepertinya sudah saatnya mencari kesempatan untuk menemui orang ini. Di pagi hari berikutnya, pemimpin kelompok penakut, Liu Tintin, mengirimkan teriakan minta tolong di grup WeChat. Semua, cepat datang dan selamatkan saya. Bukankah Paman Yu adalah veteran perang? Pasti bisa mengalahkan mereka. Suara benturan pintu di belakang semakin keras. Liu Tiantian berkata dengan semakin cemas. Aku mendapatkan masalah. Kalian semua tidak bisa melarikan diri. Namun, begitu dia selesai berbicara, pintu di belakang dibuka dengan paksa oleh seseorang. Kemudian dia ditarik keluar seperti anjing mati. Dan nasibnya tidak mendapatkan simpati. Sebaliknya, ia justru ditertawakan oleh sekelompok radikal. Jadinya kamu jadi penakut. Sekarang hukuman yang setimpal datang, kan? Sisi lain, Fang Yuqing dan sahabatnya melihat pemandangan ini dengan wajah tegang. Jika tidak segera menemukan cara, tidak lama lagi nasib mereka juga akan sama. Saat itu, Fang Yuqing mendapatkan ide. Harus menyebarkan kabar tentang Zhang Yi yang mengumpulkan banyak barang. Tentang perolehan barang yang besar tersebut. Kemudian bersatu untuk menyerang rumahnya. Jadi, tidak lama kemudian saya dimasukkan ke dalam grup obrolan kelompok bantuan. Tiba-tiba Fang Yuqing menyebut saya di grup. Zhang, sekarang semua orang tinggal terpisah itu terlalu berbahaya. Pintu pengaman di rumahmu sangat kokoh. Kita kekurangan sebuah markas yang solid. Semoga kamu bisa bergabung dengan tim kami. Dan sekarang semua orang harus bersatu. Mereka yang sendirian akan cepat ditangani oleh Chen Zhenghao.
Setelah melihat pesan itu, saya malah tersenyum. Mereka ingin menggunakan trik yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi saya membalas dengan nada datar. Tak ada masalah. Saya sudah terbiasa tinggal sendirian di sini. Sebuah rumah kecil seluas 150 m yang sudah ada pemanas dan listriknya. Tiba-tiba muncul beberapa patung Buddha Leshan di dalamnya. Hei Laosang, jangan berpikir sempit seperti itu. Lindungi kamu. Semua orang sekarang harus bersatu. Fang Yuqing juga ikut menimpali di samping. Menyelamatkan satu nyawa lebih berharga daripada membangun 7 pagoda. Kamu sekarang bisa menyelamatkan 7 orang. Itu setara dengan 48 pagoda. Namun, yang mereka dapatkan sebagai balasan adalah pesan saya keluar dari grup. Ini membuat Fang Yuqing dan yang lainnya tertegun di tempat. Kapan pria terobsesi ini berevolusi menjadi pria dingin? Segera mereka mulai berdiskusi. Rencana bagaimana untuk mengambil benteng keamananku? Pria berkacamata mengatakan bahwa selama semua orang melakukan perlindungan dengan baik, kemudian langsung memaksa masuk, pasti bisa menangkap bocah itu dalam satu langkah. Di samping, si berbulu coklat mengiyakan. Betul. Dan aku pernah bekerja di perusahaan kunci selama 2,5 tahun. Aku bisa membuka 101 jenis kunci yang ada di pasaran. Maka beberapa orang langsung sepakat datang ke pintu rumahku untuk mulai membuka kunci. Mereka juga sengaja membawa beberapa payung untuk mencegah air dingin suhu 100 derajat. Akhirnya, si berbulu coklat membuka kunci selama berjam-jam. Menyadari bahwa ia bahkan tidak dapat menggeser kunci rumahku sedikit pun. Aku yang ada di depan kamera melihat adegan ini dengan senyum dingin di dalam hati. Pintu keamanan yang sudah diperkuat 5 lapis ini milikku. Namun, tingkat keamanannya setara dengan brankas ban. Hanya dengan kamu yang seorang pembuka kunci biasa, berani mengacak-acak. Kemudian saya mengaktifkan sistem pertahanan listrik bertegangan tinggi. Dalam sekejap, arus listrik bertegangan tinggi menyebar ke seluruh tubuh si coklat. Si coklat tampak menderita karena tersengat listrik. Cepat, tolong selamatkan aku. Arus listrik yang kuat mencengkeramnya seperti penjepit. Tak lama kemudian, si coklat mengeluarkan asap hitam dan jatuh ke tanah. Melihat itu, Fang Yuqing di samping pun terkejut. Penghisapan listrik bertegangan tinggi membuat tangan si coklat masih menempel di pintu. Melihat pemandangan ini, saya tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang ini sedikit banyak telah memanfaatkan saya. Saat itu, si berkacamata menunjuk pintu dan mulai memaki. Zhang Yi, binatang sialan, keluarlah di depan saya. Kami datang untuk membicarakan ini dengan baik. Bagaimana bisa kamu membunuh orang? Sekarang lu tahu telah mati karena kamu menyengatnya. Apakah kamu tidak seharusnya memberikan penjelasan kepada kami? Mendengar itu, saya justru tertawa. Kalian yang maha besar datang untuk membobol pintu rumah saya. Apa maksudnya? Tentu saja saya tidak perlu menjelaskannya lebih jauh. Setelah mengatakannya, saya hanya menggelengkan kepala. Langsung siap dengan 98K. Bukankah hidup itu baik? Seluruh komplek datang ke rumah saya untuk menggedor pintu. Ternyata hanya untuk sekantong sisa sampah saya. Ternyata di akhir zaman, para tetangga kelaparan, makan hanya sekali setiap 3 hari. Sementara saya makan ayam panggang, bebek panggang, dan steak setiap kali. Bahkan dengan sengaja makan setengah dan membuang separuhnya. Alasan saya melakukan ini adalah karena di kehidupan sebelumnya, saya terlalu baik hati, mengirimkan bantuan kepada tetangga. Hasilnya, mereka malah mengolah saya menjadi sup daging. Kini, hidup kembali di dunia ini. Saya pasti akan merebut kembali segala sesuatu yang menjadi milik saya. Saat itu, si pria berkacamata di pintu mulai mengumpat. Membunuh harus membayar nyawa. Zhang Yi, kamu hewan sialan, keluarlah. Siapa sangka, detik berikutnya, sebuah anak panah melesat dari jendela kecil di pintu. Satu serangan tepat mengenai lengan kiri kacamata. Melihat situasi ini, Yao Peng buru-buru mendekat untuk menolong kacamata. Mereka juga tidak menyangka bahwa saya begitu bertindak tanpa banyak bicara. Langsung ingin mengambil nyawa mereka. Siapa sangka mereka baru saja melangkah beberapa langkah. Jendela kecil kembali menembakkan 2 anak panah. Anak panah itu tepat mengenai Yao Peng dan seorang tetangga lainnya. Melihat hal itu, Fang Yuqing dan 3 wanita langsung melarikan diri. Takut terlambat, mereka akan mengalami nasib yang sama. Kembali ke tempat tinggal. 3 orang yang terkena panah tergeletak di tanah merintih kesakitan. Jika tidak segera ditangani dalam cuaca dingin seperti ini, luka-luka itu akan membusuk. Ditambah lagi, anak panah ini ternyata adalah panah tetanus yang terkenal. Tanpa obat-obatan seperti antibiotik. Maka mereka hanya bisa menunggu kematian pelan-pelan. Begitu memikirkan ini, kacamata sangat menyesal. Seandainya tahu lebih awal, dia tidak seharusnya berpura-pura seperti ini. Saat itu, sepupu Yao Peng, Wang Min, berjalan ke depan Fang Yuqing. Dia langsung melayangkan tamparan ke wajahnya. Semua ini karena kamu, wanita brengsek. Bukankah kalian bilang di rumah Zhang Yi hanya ada pintu yang kuat? Kenapa masih ada 98K? Tidak heran kalian baru saja menjaga jarak begitu jauh.
Apakah kalian sudah tahu sebelumnya? Setelah itu, dia melayangkan tamparan lagi ke wajah Fang Yuqing. Fang Yuqing menutupi wajahnya dengan ekspresi kesal. Saya juga tidak tahu. Saat kami datang terakhir kali, dia tidak menggunakannya. Saat itu, Yo Peng buru-buru melangkah maju untuk melindungi Fang Yuqing di belakangnya. Sepupu, berhenti. Yuqing benar-benar tidak berniat seperti itu. Aku bisa bersaksi untuknya. Melihat sepupunya berevolusi dari pria terobsesi menjadi raja pengagum, Wang Min tampak sangat kesal. Tidak tahu, yang baru saja berlari paling cepat adalah dirinya sendiri. Sekarang situasi ini hanya bisa mengandalkan Dr. Yo di kompleks perumahan datang untuk membantu. 2,5 menit kemudian, Yo Ke tiba di rumah Wang Min untuk memeriksa luka beberapa orang. Saat melihat lukanya, dia terkejut. Ini sama dengan luka yang dia tangani untuk Chen Zhenghao beberapa waktu lalu. Ternyata semuanya adalah luka tembakan panah. Kemudian Yo Ke menyatakan bahwa luka ini terlalu dalam. Tanpa peralatan profesional untuk melakukan operasi. Tingkat keberhasilannya hanya kurang dari 20%. Ditambah lagi, panah besi ini berkarat di mana-mana. Tanpa obat-obatan seperti antibiotik untuk pengobatan. Takutnya hanya bisa menunggu saat makan saja. Mendengar kata-kata ini, Wang Min langsung mengalirkan 2 aliran air mata. Dia dan Yo Peng tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan mereka sangat dalam. Kemudian dia langsung berlutut di tanah. Dr. Yo, kamu harus mencari cara untuk menyelamatkan sepupu saya. Dia satu-satunya anak yang saya miliki. Yo Ke berpaling dan berkata, dengan sembrono menarik panah keluar tanpa obat-obatan. Konsekuensinya hanya akan semakin parah. Semoga kalian bisa mengerti. Saat itu Fang Yuqing melangkah maju. Saya ingat sebulan yang lalu ada seseorang yang membawa sekumpulan obat ke rumah Zhang Yi. Pasti ada banyak antibiotik dan sejenisnya. Bagaimana kalau kita minta sedikit darinya untuk dicoba? Mendengar itu, si berkacamata terlihat sangat bersemangat. Benarkah? Kalau begitu, cepatlah pergi cari Zhang Yi. Luka saya adalah ulahnya. Dia harus bertanggung jawab kepada saya. Tapi Wang Min berkata, kita baru saja hampir dibunuh olehnya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan hidup kita dengan obat? Mendengar kata-kata itu, Fang Yuqing tampak acuh tak acuh. Kami hanya ingin menguasai rumahnya. Kami tidak menyakitinya. Lagi pula, yang terluka adalah kami. Kami yang seharusnya disebut sebagai yang benar. Setelah kata-kata itu keluar, Yo Ke di samping pun terdiam. Jadi, kalian memang layak ditembak, ya? Saat itu, Wang Min tiba-tiba menunjukkan jari ke arah Fang Yuqing dan berkata dengan keras. Urusan obat itu serahkan padamu untuk ditangani. Zhang Yi sebelumnya pernah mengejarmu. Seharusnya tidak akan membiarkan orang mati begitu saja. Pria terobsesi Yo Peng juga setuju di samping. Ya, benar atau iya? Kali ini, Yuqing, saya harus menyusahkanmu. Hanya jika lukaku sembuh, aku bisa melindungimu. Mendengar hal itu, Fang Yuqing hanya bisa rela mengiyakan. Tapi memikirkan tentang aku yang sebelumnya terobsesi. Sikapnya ketika mendarat juga membuatnya merasa tidak yakin. Saat ini, satu-satunya cara adalah mencoba telepon dulu. Tak lama, dia pun menghubungi teleponku. Kemudian dia dengan suara cengeng berkata, Zhang Yi, lu tahu dan Yo Peng hampir mati. Bisakah kau tidak membiarkan mereka seperti itu? Bisakah kau membantu mereka? Mendengar kata-kata ini, aku malah tertawa. Mati ya mati saja. Lagi pula, lambat laun pasti mati. Sekarang, tepat pada waktunya. Beberapa patung Leshan bisa pergi bertemu Buddha lebih awal. Lagi pula, kalian tidak akan berpikir bahwa kalian bisa selamat dari bencana salju ini, kan? Saat ini salju besar telah menutup kota. Gedung ini sudah lama menjadi pulau terasing. Begitu persediaan yang ada habis. Kalian mungkin tidak mati kelaparan, tetapi akan dibunuh oleh Chen Zhenghao. Mendengar hal itu, Fang Yuqing menangis dengan gemetar. Zhang Yi, saya tahu saya salah. Semua ini salah saya. Saya telah mengecewakan ketulusanmu. Tapi sekarang saya sudah memikirkannya dengan baik. Bisakah kamu memaafkanku? Yo Peng dan yang lainnya terluka karena tembakanmu. Jika tidak ada obat, mereka tidak akan bertahan lebih dari 2,5 hari. Saat itu, Wang Min merampas ponsel Fang Yuqing. Zhang Yi, jangan terlalu kejam. Tinggalkan sedikit ruang agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Mungkin di masa depan, kamu masih akan membutuhkan kami. Mendengar hal itu, saya hanya bisa tertawa. Tebak alasan saya menggunakan anak panah tetanus untuk menembak mereka. Saya tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan kalian. Lagi pula, bagaimana saya tahu kalian tidak akan tiba-tiba menggigit saya? Mendengar kata-kata ini, Wang Min segera berdalih. Betapa mungkin. Kami semua adalah warga negara yang baik. Saya langsung memotong ucapannya. Warga negara yang baik tidak akan ingin merebut rumah orang lain. Tapi, membantumu juga bukan hal yang tidak bisa. Mengingat aku telah mengagumi Fang Yuqing selama 18 tahun. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkannya datang sendirian. Mendengar itu, Fang Yuqing terlihat sangat bersemangat dan cepat-cepat mengambil ponselnya.
Zhang Yi bersedia. Jadi, Kinger adalah milikmu sekarang. Lakukan saja apa yang kau inginkan. Teman dekat di sampingnya, Lin Chaining, juga mendekat dengan penuh semangat. Sahabat baik, bawa aku serta. Bawalah aku bersamamu. Namun, Fang Yuqing dengan cepat menepis tangan Lin Chaining. Kakak Zhang Yi hanya meminta aku seorang. Kamu tinggal diam di sini saja. Begitu dia selesai bicara, Wang Min menamparnya dengan tasnya. Kau ini benar-benar keterlaluan. Menyebabkan semua orang menderita seperti ini. Sekarang ingin pergi begitu saja. Tidak ada kesempatan sama sekali. Di sampingnya, pria terobsesi Peng juga terlihat terkejut. Yuqing, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Bukankah kau bilang kau paling benci Zhang Yi? Apakah kamu mau menjadi wanitaku? Mendengar itu, Fang Yuqing segera mengaktifkan keahliannya yang luar biasa. Apa salahnya aku mengejar kehidupan yang lebih baik? Denganmu. Setelah persediaan habis, semua orang hanya bisa menunggu kematian. Yo Peng, mencintai seseorang kan berarti ingin melihatnya menjalani kehidupan yang bahagia, bukan? Meskipun kamu juga memberiku beberapa paket bahan. Tapi rumah Zhang Yi menyimpan seluruh satu Walmart, loh. Mendengar itu, seorang pengagum sejati jatuh tersungkur. Pertempuran cinta ini belum dimulai. Dia sudah kalah dengan telak. Sementara Fang Yuqing berpaling dan pergi tanpa menengok. Saat itu, Lin Chaining langsung menjatuhkannya ke tanah. Kenapa semua keuntungan harus kamu ambil sendiri? Wang Min juga menunjuk Fang Yuqing dan berteriak. Wanita ini hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan orang lain. Jika kita tidak bisa hidup dengan baik, jangan harap kamu bisa. Di samping, Yo Ke melihat mereka saling menggerogoti dan hanya bisa terdiam. Namun dia tetap dengan baik hati mengingatkan. Luka hanya diobati secara sementara. Jika tidak ada obat, kalian harus siap untuk menyajikan makanan. Mendengar kata-kata ini, si berkacamata tiba-tiba punya ide. Saya punya cara untuk menghadapi Zhang Yi. Dari video yang dia kirimkan kepada kita, tidak sulit untuk melihat. Persediaan di rumahnya sangat melimpah. Saat ini kita hanya perlu memberitahu berita ini kepada semua orang di kompleks. Kita tidak bisa menghadapinya. Tentu saja ada orang yang bisa menghadapinya. Nanti kita bisa mendapatkan keuntungan dari belakang. Mendengar hal ini, Fang Yuqing di samping jadi panik. Kalian jangan terlalu tidak tahu malu. Lalu bagaimana saya bisa bermain manis berduo dengan kakak Zhang Yi? Baru saja dia selesai berbicara. Wang Min mengangkat tangan dan hendak memukul. Dasar wanita rendah, berani-beraninya kau bicara dengan begitu meyakinkan. Dalam keadaan genting, Yo Peng berdiri di depan Fang Yuqing. Sepupu, berhenti. Saya mencintai Yuqing dengan tulus. Saya akan menggunakan waktu untuk menyentuh hatinya. Pada akhirnya, suatu hari Yuqing pasti akan jatuh cinta padaku. Kemudian dia melihat Fang Yuqing dengan percaya diri. Jangan takut, aku di sini. Wang Min yang marah hampir ingin memukul anak durhaka ini. Namun saat ini, kita harus fokus pada hal yang penting. Segera dia mengirim beberapa foto makanan ke grup pemilik. Bagaimana cara menangani masalah ini? Semua orang hampir miskin dan hanya bisa makan kulit pohon. Tapi Zhang Yi bisa makan daging ikan setiap hari. Apa semua orang merasa ini adil? Chen Zhenghao mengeluarkan air liur setelah melihat berita itu. Anak ini ternyata menyimpan begitu banyak barang baik di rumahnya. Itu kebetulan membalas dendam lama dan baru sekaligus. Di dunia akhir zaman ini, semua orang hanya bisa keluar mencari es krim. Tapi ada seseorang yang menyembunyikan sebuah berita tentang supermarket Walmart dipublikasikan di grup. Setelah mengetahui hal ini, grup pemilik langsung ribut. Beberapa orang mulai melakukan pemaksaan moral. Biarkan saya membagikan bahan makanan kepada semua orang. Beberapa orang hanya untuk sesuap nasi. Langsung membuatku jadi ayah tiri. Bahkan ada yang rela menyerahkan aset senilai puluhan miliar. Hanya untuk bisa tinggal di rumahku. Setelah melihat berita itu, aku malah tersenyum. Kenapa? Apakah aku dekat dengan kalian? Dengan alasan apa aku harus membagikan barang-barang ini kepada kalian? Apa hanya karena kalian seperti patung Buddha Leshan? Begitu terpikir bahwa orang-orang ini pernah masuk ke rumahku di kehidupan sebelumnya. Bahkan menjadikanku sebagai kotoran. Aku jadi sangat marah. Kini nasib telah berputar. Lihatlah, kali ini aku tidak akan membiarkan kalian hidup. Setelah melihat balasanku, beberapa orang berkacamata terlihat bingung. Zhang Yi sangat percaya diri. Apakah dia tidak takut kita akan menyerangnya secara bersamaan? Orang lain melihat betapa tidak berperasaan aku. Mereka semua mulai menyalahkanku di grup. Seandainya bukan karena kamu menyembunyikan dan menimbun barang-barang dari semua orang, kami tidak akan hidup seburuk ini. Kamu harus bertanggung jawab. Sumbangkan barang-barang itu dan bagi kepada semua orang. Lagi pula, apakah hidup sendirian itu menyenangkan? Anak muda harus memiliki semangat pengabdian. Melihat mereka saling berbicara. Namun, saya malas untuk memperhatikan mereka lagi. Lalu saya melihat salju yang turun di luar jendela dan bergumam. Tinggal di rumah setiap hari juga cukup membosankan. Sepertinya saya perlu mencari waktu untuk berjalan-jalan.
Kebetulan, di ruang alternatif saya masih ada beberapa snowmobile. Setelah menyelesaikan masalah dengan kelompok ini, saya bisa keluar dan melihat seperti apa dunia di luar sana. Pada saat itu, ponsel saya tiba-tiba menerima pemberitahuan pesan. Terlihat Dr. YOKR mengirimkan pesan minta tolong kepada saya. Tuan Sang, obat dan bahan makanan di rumah kami sudah habis sepenuhnya. Setelah melihat pesan tersebut, wajah YOKR langsung terlintas di benak saya. Di kehidupan sebelumnya, sebab dia meninggal adalah karena membagikan makanan terakhirnya kepada ibu dan putri Xiaomi. Namun, saya tidak langsung setuju untuk membantunya. Meskipun di kehidupan sebelumnya saya memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Namun, wanita yang semakin cantik semakin berbahaya. Susah payah hidup kembali sekali. Saya tidak ingin mati di tangan wanita lagi. Tanpa memastikan bahwa saya bisa mempercayainya 100%. Saya tidak akan dengan mudah memberikan bantuan. Jadi saya menjawab. Ingin mendapatkan barang juga bukan perkara yang tidak mungkin. Namun, kamu harus membawa sesuatu untuk ditukarkan. Setelah melihat pesan, YOKR segera mengatakan bahwa dia bisa menjadi asisten medis pribadi saya. Jika saya masih tidak setuju padanya, dia hanya bisa mengorbankan sedikit yang lain. Namun, saya tidak setuju dengan syaratnya. Sebaliknya, saya berkata, saya bisa memberimu obat dan makanan. Namun, kamu harus membantuku dengan satu hal. Sekarang, kelompok tetangga itu akan segera tidak bisa bertahan. Saat itu, mereka pasti akan mengambil tindakan. Saya butuh kamu untuk menjadi mata-mataku, untuk mendapatkan rencana tindakan mereka. Jadi sekarang pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus mengikuti arus dan memilih untuk menjadi penonton. Atau kamu bisa memilih untuk mengkhianati mereka dan berpihak padaku. Setelah melihat pesan, YOKR langsung terdiam. Jika kau memilih aku, dia harus bersatu denganku melawan semua pemilik apartemen di gedung ini. Dan yang tidak dia tahu adalah, rumahku sudah lama aku ubah menjadi benteng besi. Bahkan jika mereka membawa tank, mereka tidak akan bisa masuk. Alasan aku melakukan ini sederhana. Hanya untuk mencari alasan menguji dirinya. Saat itu, si berkacamata mengirimkan ultimatum terakhir padaku. Zangi, katakan itu sekali lagi. Apakah kau akan menyerahkan barang-barang di tanganmu atau tidak? Setelah melihat pesan itu, aku tersenyum sinis. Orang ini benar-benar berani sekali. Segera aku menjawab dengan senyuman. Meskipun aku harus memberi makanan di rumah untuk babi, juga tidak akan memberikan sedikit pun kepada kalian. Kata-kata ini membuat si berkacamata marah sampai gigit gigi. Baiklah, Zangi. Sudah diambang kematian masih berani keras kepala. Ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Jangan bilang kami tidak memberi kesempatan padamu. Tak lama kemudian, grup chat yang mengecamku terbentuk. Terlihat Chen Senghao di dalam berkata dengan yakin. Tidak perlu khawatir, semua. Dalam aksi pemusnahan Sang kali ini, saya hanya perlu setengah pasokan. Setelah mendapatkan barang, saya tidak akan menyerang siapapun. Kacamata juga setuju di samping. Betul, semua bisa meletakkan permusuhan sebelumnya untuk sementara. Sekarang tujuan utama kita adalah mengambil Sang si miskin ini sekaligus. Sisi lain, setelah berpikir sejenak, YOKR akhirnya setuju dengan syarat saya. Dia sangat memahami. Dalam akhir zaman ini, jika tidak bergantung pada seseorang yang kuat, hanya mengandalkan dirinya sebagai seorang wanita tidak akan bertahan lama. Tak lama kemudian, saya menerima pengingat dari YOKR dan Paman Yu. Kacamata mereka satu orang. Memutuskan untuk menyerang malam ini jam 2:30. Saya tidak khawatir sama sekali tentang itu. Hanya penasaran apa yang akan dilakukan sekelompok penyerang ini. Saat itu, YOKR mengirim pesan lagi. Mereka sudah gila. Apakah kamu belum berpikir untuk mencari cara? Setelah melihat pesan itu, saya malah tertawa. Kemudian saya melihat sepintas. Beberapa senjata fire killing tergeletak di samping. Semua ketakutan berasal dari kekurangan daya tembak. Lalu saya membalas. Kamu tidak perlu mengurus ini. Ingat, jangan datang dalam aksi kali ini. Saya hanya mengingatkan sekali. Lalu aku mengambil Desert Eagle di tanganku. Kamu tunggu saja untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tak lama kemudian, waktu telah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Sekelompok orang bersenjata bergerak menuju rumah saya dengan bersemangat. Kali ini, saya pasti harus menghabisi Sang si egois yang tidak tahu malu. Dengan cepat, koridor di depan rumah saya sudah dikelilingi oleh Chen Senghao dan kelompoknya hingga tidak ada celah. Sang Yi, keluarlah. Jika tidak, saya akan memukul dengan palu ini. Sudah terlambat. Melihat adegan ini dari kamera pengawas, saya malah tertawa. Memberikan Chen Senghao menjadi umpan, setidaknya berikan dia palu besi. Mengapa membawa palu kayu? Saya juga tidak akan bersikap baik kepada mereka. Langsung mengaktifkan perangkat listrik tinggi. Pemuda bodoh yang membawa palu kayu baru saja bersiap untuk memukul pintu. Detik berikutnya, arus listrik tinggi seketika menyapu seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, aliran listrik bertegangan tinggi menyapu seluruh tubuhnya.
termasuk beberapa orang yang berdesak-desakan di belakangnya. Orang-orang tidak berguna, tidak kompeten itu juga tersengat listrik. Hanya dalam 2,5 detik. Beberapa orang itu menjadi hangus seluruh tubuhnya akibat listrik. Dari mereka muncul asap hitam. Melihat pemandangan ini, orang lain tercengang terperanjat. Seketika mereka ingin mundur teratur dan melarikan diri. Tetapi baru saja mereka berbalik, mereka sudah dihalang oleh kelompok Chen Senghao yang ada di belakang. Terlihat Chen Senghao mengangkat pistol. Ia mengerahkan pistolnya ke kepala seseorang dan berkata, "Berjuang sampai mati. Biarkan saya terus menghancurkan pintu. Saya tidak percaya listrik bertegangan tingginya bisa bertahan 1 tahun. Di akhir dunia, jangan pernah sembunyikan supermarket di rumah. Jika tidak, seluruh penghuni kompleks akan datang untuk menjarah. Untuk bisa menduduki rumah saya." Chen Senghao menghasut pemilik rumah untuk datang malam-malam menghancurkan pintu rumah saya. Namun, baru saja sampai di depan pintu. Mereka tersengat listrik bertegangan tinggi yang saya lepaskan dan membuat lebih dari 10 orang terkejut. Melihat pemandangan ini, banyak pemilik rumah menjadi ragu. Sebagai penasihat, Yan Jingzai segera maju dan memberi semangat. "Jangan takut, semuanya. Kita pasti harus membalas dendam bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal. Kali ini kita akan menggunakan kayu yang lebih panjang. Ini pasti tidak akan menghantarkan listrik. Selama kita bekerja sama untuk menghancurkan pintu besi ini. Di dalam sana menunggu kita adalah perapian yang nyaman dan makanan yang tak ada habisnya." Di bawah semangat yang disemangati oleh Yan Jingzai, penduduk yang awalnya ingin pergi tiba-tiba bersemangat membara. Segera setelah itu, mereka mengambil sebuah tiang sepanjang 2,5 meter. Tiang kayu itu terus-menerus menghantam pintu rumah saya. Demi sesuap makanan. Semua orang mengerahkan seluruh tenaga mereka. Mendengarkan suara hentakan yang berirama dari luar. Saya langsung tertarik. Jadi saya segera mengambil sebuah speaker besar dari dimensi lain. Mengingat semua orang bekerja keras, saya akan memainkan sebuah lagu untuk meriahkan suasana. Mendengar lagu perang, para tetangga langsung bersemangat tinggi. Mereka semakin berusaha keras menghantam pintu besar itu. Namun setelah setengah jam menghantam, beberapa orang terengah-engah jatuh ke tanah. "Ini sialan, pintu baja apa ini? Sudah menghantam lama sekali. Di atas hanya tersisa sedikit bekas. Sepertinya, tanpa 2,5 tahun, kita tidak akan bisa membukanya." Saat itu, seorang pria berkacamata yang bekerja di bank melangkah maju. Sekali lihat, dia langsung menyadari bahwa ini adalah pintu anti pencurian tingkat brankas bank. Pintu anti pencurian seperti ini, jangan ngomong soal menghantam dengan kayu. Bahkan jika dihantam dengan tank pun tidak akan terbuka. Mendengar hal ini, beberapa orang tampak tercengang. "Lalu, apakah tidak ada cara untuk membuka pintu baja ini?" Pria berkacamata itu menghela napas. "Tanpa kunci. Kecuali bisa menemukan seorang master membuka kunci terbaik di dunia, baru mungkin bisa membukanya." Saat dia terus berbicara tanpa henti, "Saya sudah membawa 98K saya ke pintu. Kalau kamu sih sialan, profesional banget." Segera sebuah panah melesat keluar. Melihat pria berkacamata tertembak, banyak pemilik di lorong segera panik. Zhang Yi ternyata memiliki senjata. "Sialan, pria berkacamata ini dan Chen Senghao tidak memberitahu kami." Mereka semua kemudian berlari keluar lorong tanpa memikirkan hidup. Namun, lorong sudah penuh orang. Mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Dengan cepat, beberapa tetangga yang lambat terkena panah hingga terluka parah. Melihat tetangga yang tergeletak di tanah, aku sama sekali tidak merasa bersalah. Karena kalian ingin membunuhku, maka aku juga tidak perlu bersikap baik kepada kalian. Saat itu, Chen Senghao mengacungkan pistol, menghalangi tetangga yang ingin melarikan diri. "Apa? Dia hanya seorang diri. Terus hantam pintu untukku." Ini membuat tetangga tidak bisa lari. Tidak lari juga bukan pilihan. Saat terjadi kebuntuan ini, si kacamata tiba-tiba berpikir cerdas. "Semua orang jangan panik. Saya menemukan caranya." Meskipun pintu baja Zhang Yi tebal, tapi dinding ini bukan terbuat dari batu bata semen. Saya tidak percaya kita tidak bisa menghancurkannya. Mendengar kata-kata itu, banyak tetangga langsung mengerti. "Betul, kita begitu banyak orang. Dalam setengah jam, kita pasti bisa menghancurkan dinding rumahnya." Setelah itu, beberapa tetangga langsung bersiap. Semangat meninju dinding tanpa henti. Dan si kacamata terus memberi semangat dari samping. Selama kita cukup kuat, Zhang Yi mengambil cuti melahirkan. Seperti yang diduga, dalam waktu singkat, dinding itu sudah mulai retak. Melihat situasi ini, seorang pria besar mengayunkan palu dengan lebih keras ke dinding. Akibatnya, dalam detik berikutnya, terdengar suara benturan logam dari dinding. Pukulan ini membuat lengan pria besar itu kesemutan. Saat itu, si kacamata mendekat dan terkejut. Astaga! Ternyata dinding ini juga terbuat dari pelat baja. Mendengar hal ini, beberapa lelaki besar tampak tercengang. Apakah Zhang Yi ini sialan adalah orang yang sangat kuat? Siapa di antara kalian yang membangun dinding dengan pelat baja? Namun mereka tetap tidak percaya.
Mereka pun menggedor-gedor sudut dinding secara sembarangan. Semoga bisa menemukan celah di dinding. Melihat adegan ini, saya malah tertawa. Maaf sekali. Dinding luar rumah saya menggunakan bahan baja berkualitas setebal setengah meter. Jangan bicara tentang palu-palu kalian ini. Bahkan jika peluru datang, saya juga tidak takut. Segera banyak tetangga juga menyadari saya. Ini jelas-jelas adalah persiapan untuk kiamat yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi saya membangun benteng yang begitu kokoh. Yan Jingzai semakin memikirkan ini, semakin marah. Jelas-jelas sudah tahu akan ada bencana salju. Orang kecil yang egois ini hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan hidup mati orang lain. Beberapa orang tidak bisa menahan keputusasaan ini. Langsung jatuh ke tanah dan menangis terisak-isak. Saat itu, Chen Senghao muncul dari kerumunan. Kalian menangis untuk apa? Dinding rumahnya terbuat dari baja berkualitas tinggi. Apakah langit-langit dan lantainya juga begitu? Sekarang kita bagi dua jalur untuk mulai menghancurkan. Saya tidak percaya Zhang Yi bisa membuat cangkang kura-kura. Mendengar itu, sekelompok tetangga kembali mendapatkan kepercayaan diri. Mereka semua datang ke atas dan bawah rumah saya dan mulai memukul dengan keras. Melihat adegan ini dari kamera pengawas, saya malah tertawa. Chen Zhenghao ini masih punya sedikit otak. Sayangnya, tidak banyak. Setelah masyarakat memukul selama setengah hari, mereka kembali terjebak dalam keputusasaan. Tidak disangka, saya benar-benar merusak rumah. Menghasilkan sebuah cangkang kura-kura yang diperkuat. Kini tanpa alat gergaji listrik dan bor. Kecuali mereka tidak makan atau minum dan terus memukul. Dalam 2,5 tahun baru mungkin bisa membongkar dinding baja ini. Begitu memikirkan ini, seorang tetangga yang tidak berguna perutnya seketika mengeluarkan suara ngorok. Sebenarnya sudah 2 hari tidak makan. Juga membuang banyak tenaga menghancurkan dinding jelek ini. Sekarang dia hanya ingin makan daging dengan lahap. Memikirkan tentang makan daging. Orang itu tiba-tiba muncul sebuah ide di kepalanya. Segera melihat tetangga di sampingnya yang mengeluarkan air liur. Namun setelah saling bertatapan dan menebak pikiran masing-masing, mereka kembali dengan wajah canggung dan berpaling. Sementara itu, si kacamata memegangi kepala dengan wajah putus asa. Apa benar kita harus menunggu mati di akhir dunia ini? Sialan, Zhang Yi begitu kejam. Kenapa tidak bisa mengorbankan diri untuk mencapai kebahagiaan bersama? Saat itu tiba-tiba muncul seorang pria berkacamata yang pintar. Saya ingat saat Zhang Yi merenovasi balkon menggunakan jendela besar. Mungkin kita bisa masuk dari balkon. Mendengar perkataan itu, semua orang kembali memiliki harapan. Iya. Saya tidak percaya bahwa Zhang Yi akan menutup semua jendela. Kemudian, semua orang setuju dan mengambil papan kayu menuju balkon rumah saya. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar jendela rumah saya sambil berteriak dengan marah. Zhang Yi menyarankan agar kamu membuka pintu sendiri. Jika tidak, kami akan menerobos masuk melalui jendela dan kamu akan Mendengar kata-kata ini, saya tetap tenang sambil minum kopi. Jangan-jangan kalian mengira diri kalian sangat pintar, ya? Lagi pula, siapa bilang kaca selalu lebih rapuh daripada logam? Tentu saja. Mereka mengetuk-ngetuk selama setengah hari tetapi tidak menemukan tanda di jendela geser. Mereka hanya bisa marah tidak berdaya di luar jendela. Tentu saja, saya tidak bermaksud untuk membiarkan mereka begitu saja. Kemudian saya pergi ke dapur dengan santai. Lalu saya mengambil sebuah botol bahan bakar yang saya buat sendiri. Mengingat kalian kedinginan, biarkan aku menghangatkanmu. Setelah mengatakannya, saya meletakkan botol bahan bakar itu ke dalam sebuah jendela kecil di kamar. Dalam sekejap, langit-langit balkon muncul sebuah lubang. Ketika mereka melihat itu adalah botol Molotov, sudah terlambat. Dengan cepat, api menyala di tubuh salah satu tetangga. Rasa terbakar yang hebat membuatnya mengerang tanpa henti. Tak lama kemudian, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tidak tahan dengan rasa sakit, dia melompat dari balkon. Melihat keadaan ini, beberapa tetangga akhirnya merasa menyesal. Mereka semua berbaring di atas kaca sambil memohon ampun. Mengenai hal ini, saya memutuskan untuk memberi mereka satu lagi. Di kehidupan sebelumnya, kalian menjadikan saya kotoran, tetapi tidak pernah melihat kalian menyesal. Dalam keadaan putus asa, mereka hanya bisa kembali dengan cara yang sama. Mereka berusaha agar orang-orang di belakang bisa membantu mereka. Namun, mereka malah dihadang oleh kelompok si kacamata. Cepat, pergi kembali. Jangan bawa api itu ke sini dan menyusahkan kami. Setelah itu, dia mengambil palu kayu dan memukul orang pertama 2 kali. Orang itu mengerang dan jatuh dari gedung tinggi. Dengan cepat, beberapa orang yang tidak memiliki jalan mundur terbakar menjadi arang dalam api besar ini. Menghadapi pemandangan ini, kelompok Yan Jingzai tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Sebaliknya, mereka semua berkumpul untuk menghangatkan diri. Tetangga yang setengah mati kelaparan tidak lagi terlihat angkuh seperti sebelumnya. Mereka semuanya menjatuhkan senjata yang ada di tangan. Kemudian melintasi balkon. Sekali lagi datang ke depan jendela rumahku. Zhang Yi, kami salah. Kami hanya ingin makan.
Tolong, selamatkan kami. Setelah ini, kamu ingin kita melakukan apa, kita akan melakukannya. Mendengar suara permohonan orang-orang di luar, aku menghela napas. Jangan seperti ini, semuanya. Ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku punya kebiasaan aneh. Saat merasa tidak nyaman, aku ingin makan. Setelah mengatakannya, aku mulai menyedot mie di dalam mangkuk. Melihat pemandangan ini, beberapa orang di luar menjatuhkan air liur. Seandainya bisa meminum semangkuk sup, itu akan bagus. Saya sangat menyadari bahwa di akhir zaman ini, hanya hati manusia yang tidak terduga. Namun sekarang saya memiliki rencana yang lebih baik. Segera saya berbicara kepada beberapa orang di luar jendela. Tentu saja, saya Sanggi bukanlah orang yang kejam dan tak berperasaan. Sekarang saya memberi kalian kesempatan. Selama kalian bisa membawa kepala Chen Zhenghao, saya bisa memastikan kalian makan dengan kenyang selama 1 minggu. Mendengar kata-kata ini, beberapa orang langsung terlihat. Dengan bersemangat, mereka melihat ke arah Chen Zhenghao di gedung sebelah. Saat ini, di mata mereka, Chen Zhenghao adalah seekor ayam panggang yang mengeluarkan aroma menggoda. Menangkapnya berarti mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama seminggu. Melihat tatapan tidak baik dari beberapa orang itu, Chen Zhenghao tiba-tiba merasa tertekan. Muncul perasaan bahwa selalu ada orang jahat yang ingin menyakitiku. Tanpa memberi waktu untuk berpikir lebih lanjut, beberapa orang itu langsung meluncur ke arahnya. Namun, di bawah ancaman pistol Chen Zhenghao, mereka juga tidak berani bertindak sembarangan. Tepat saat itu, Chen Zhenghao menerima surat perintah penangkapan yang saya kirimkan di grup pemilik. Selama bisa mengalahkan Chen Zhenghao, mereka bisa mendapatkan makanan selama seminggu. Melihat pesan itu, Chen Zhenghao langsung melarikan diri. Dia akhirnya mengetahui mengapa tatapan orang-orang tidak bersahabat. Keesokan paginya, beberapa tetangga sudah mempersiapkan formasi untuk menyergap Chen Zhenghao. Meskipun Chen Zhenghao memiliki pistol, namun pelurunya pada akhirnya terbatas. Lagi pula, rumah aman saya yang kukuh tidak mungkin bisa mereka tembus. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka tembus. Dalam beberapa percobaan sebelumnya, mereka sudah kehilangan 4 atau 50 orang. Daripada terus kelaparan, pada akhirnya semua akan mati. Lebih baik mencari kesempatan pada Chen Zhenghao yang pincang ini. Saat itu, Chen Zhenghao sedang memarahi. 2 anak buahnya disuruh cepat keluar untuk mengambil es krim. Dia juga sangat menyadari. Sekarang dia adalah domba gemuk di mata semua pemilik rumah. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat. Saat itu, 2 tetangga yang sudah bersembunyi lama langsung menyerang dengan membawa pisau dapur. Melihat situasi ini, 2 anak buahnya terkejut. "Kakak, hati-hati di belakang." Namun sudah terlambat. 2 tetangga dengan mata yang bersinar merah sudah tiba di belakangnya dengan membawa pisau dapur. Hasilnya, mereka jatuh terkena 2 tembakan. Saat ini, Chen Zhenghao terengah-engah. Seandainya dia tidak bereaksi cepat. Jika tidak, malam ini anak buahnya bisa menikmati makanan. Kemudian, Chen Zhenghao menyuruh bawahannya untuk membawa 2 mayat kembali ke rumah. Sedang bingung tidak punya makanan, 2 orang bodoh ini malah datang menghampirinya. Saat itu, seorang anak buah berteriak, "Kakak, cepat lihat di belakangmu." Ternyata, meskipun Chen Zhenghao sempat menjatuhkan 2 orang, dia tetap saja terluka oleh pisau dapur yang menggores. Kemudian Chen Zhenghao meminta anak buahnya untuk segera membantunya kembali ke kamar. Dia kemudian menelepon Dr. Yo untuk datang membantunya merawat lukanya. Beberapa saat kemudian, Yo Kaer datang ke rumah Chen Zhenghao membawa kotak obat. Sebagai catatan sebelumnya, saya tidak akan membantu kamu secara gratis. Mendengar itu, Chen Zhenghao tersenyum. Tentu saja, saya akan membagikan sedikit makanan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh anak buahnya untuk membawa semangkuk kaki ayam berbulu. Namun, Yo Kaer merasa mual melihat makanan itu. Dia tentu tahu apa yang ada di dalam mangkuk itu. Dia segera menyatakan bahwa dia lebih baik mati daripada memakan barang itu. Di sisi lain, Chen Zhenghao hanya tersenyum licik. "Saya tidak akan rela jika kamu mati." Dia tentu tahu betapa pentingnya memiliki seorang dokter di tengah akhir zaman ini. Betapa berharganya seorang dokter di sampingnya. Setelah itu, Chen Zhenghao meraih untuk mengelus pipi Yo Kaer. "Jangan khawatir. Saya akan memastikan kamu tetap sampai akhir untuk dinikmati." Melihat situasi ini, Yo Kaer segera menepis tangannya. "Mohon Emer Chen untuk menjaga diri." Lalu dia bersiap untuk pergi. Namun, dia dihentikan oleh 2 anak buahnya di belakang. "Mengapa Dr. Yo begitu terburu-buru untuk pergi? Kamu harus tetap di sini sampai lukaku sembuh." Kemudian, Chen Zhenghao mulai berdiskusi rencana dengan beberapa anak buahnya. "Sejak aku mengeluarkan surat perintah penghargaan, Chen Zhenghao kini telah menjadi mangsa empuk yang diincar semua orang. Sekarang harus cepat menyelesaikan masalah ini." Maka kelompok Chen Zhenghao memutuskan untuk pindah ke sebelah rumahku dan bergiliran menjaga. Mereka menunggu saat aku keluar untuk menyelesaikanku. Yo Kaer yang mendengar percakapan mereka segera bangkit berpura-pura ingin ke toilet.
Sebenarnya dia memberitahu isi percakapan mereka di toilet. Aku membiarkannya tetap di sana untuk mengamati situasi. Tidak lama kemudian, pintu rumah pria berkacamata di sebelahku diketuk. Kemudian, Chen Senghao dan kelompoknya masuk dengan percaya diri. Setelah mengetahui bahwa mereka akan tinggal di sini, pasangan pria berkacamata pun tidak berani banyak bicara. Untungnya, mereka sudah menyembunyikan sisa makanan yang ada sebelumnya. Di gedung ini ada banyak ruang kosong. Mencari satu ruangan saja bisa tinggal di sini. Namun, tiba-tiba, dua anak buah memukul kedua pasangan itu di belakang kepala. Tidak lama kemudian, pasangan itu jatuh berlumuran darah. Chen Senghao di samping tersenyum kejam. Aku juga melakukan ini demi kebaikan mereka. Cuaca sedingin ini, mereka pasti akan membeku jika keluar. Lagi pula, kita harus menyimpan sedikit makanan. Betul kan, Dr. Yo? Pria adalah anjing penjilat terakhir di akhir dunia. Orang lain menjual wanita mereka demi sepotong makanan. Namun, dia berjuang agar sang dewi mendapatkan tempat tinggal yang baik. Sungguh-sungguh memilih untuk mengkhianati diri sendiri. Saat ini, rumah Wang Min. 3 orang Yanjing Zai tergeletak di sofa sambil merintih. Sejak upaya serangan ke rumahku yang gagal terakhir kali, rencana mereka untuk merampas obat-obatan juga gagal. Kini tanpa pengobatan antibiotik dan obat-obatan lainnya, luka ketiga orang itu sudah mulai bernanah. Sebuah bau amis yang menjijikkan menyebar di seluruh aula. Melihat keadaan ini, Yanjing Zai sangat terkejut. Dia baru saja lulus dan mencari pekerjaan, dan tidak ingin mati terlalu cepat. Di samping, luka Yao Peng juga sama parahnya. Jika hanya luka gores biasa, masih bisa ditoleransi. Namun, yang membuatku khawatir adalah luka anak panah tetanus. Tanpa menggunakan antibiotik, luka mereka hanya akan semakin memburuk. Saat itu Yao Peng berlari ke depan Wang Min. "Sepupu, tolong bantu kami untuk meminta Zhangyi. Jika tidak, kami semua akan mati." Namun, Wang Min menggelengkan tangannya. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Orang itu Zhangyi tidak tergoyahkan. Sisi lain, Chen Senghao menerima tawaran hadiah lagi. Setelah itu, dia mulai gelisah. Bahkan takut kalau di tengah malam dia akan dikhianati oleh anak buahnya. Jadi dia mengandalkan makanan daging dan pistol. Mengancam beberapa penduduk untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Mendengar ada makanan, banyak orang dengan sukarela bergabung. Saya yang melihat adegan ini dari kamera pengawas justru tertawa. Chen Senghao, walaupun kelompokmu banyak, tapi setelah tidak ada makanan, kau kira mereka akan berbuat apa? Setelah itu saya mengambil ponsel dan menelepon Yao KR. Menanyakan bagaimana keadaan di sana. Saya hanya mendengar Yao KR menjawab dengan wajah tegang. Orang-orang Chen Senghao sudah gila. Saat ini, makanan yang ada sudah habis. Mereka sedang bersiap untuk menjarah. Dalam beberapa hari ini sudah banyak. Tetangga sudah menjadi sampah di mulut mereka. Kemudian dia memohon. Bisakah kamu menyelamatkanku? Aku sudah 2,5 hari tidak makan. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa bertahan lama. Mendengar kata-kata itu, aku terdiam sejenak. Yao KR adalah dokter bedah utama di rumah sakit terdekat. Di akhir dunia, dokter sulit ditemukan. Tidak boleh membiarkannya mati dengan mudah. Jadi, aku menjawab, jangan khawatir. Setelah menyelesaikan tugas terakhir ini, aku jamin kamu tidak akan kekurangan. Mendengar kata-kata ini, Yao KR terkejut. Apakah benar-benar harus melakukan hal itu? Saat itu, pintu rumahku diketuk. Terlihat Yao Peng berteriak di depan pintu. "Zhangyi, kura-kura pengecut, keluar sini." King Er hampir mati kelaparan. "Apakah kamu masih bersembunyi di dalam? Apakah kamu seorang pria?" Mendengar kata-kata ini, aku tertawa. Wah, luar biasa. Ini sudah kapan? Aku ingin menyebutmu anjing penjilat terakhir di akhir dunia. Jadi, aku berkata dengan tenang. Sudah kapan ini, kamu masih memikirkan Fang Yuqing? Lebih baik pikirkan tentang dirimu sendiri. Berdasarkan situasimu sekarang, bakteri tetanus sudah menyebar di seluruh tubuhmu. Meskipun aku memberimu antibiotik, itu sudah tidak ada gunanya. Aku ingat kamu telah menjilati selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu bahkan belum pernah menggenggam tangan Fang Yuqing. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik lakukan semua yang ingin kamu lakukan. Mendengar kata-kata itu Yao Peng seolah tersadar. Dalam dunia yang apokaliptik, bahkan malaikat berbaju putih pun akan berubah menjadi iblis. Yao KR yang sudah lapar selama 2,5 hari akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menyelesaikan hal itu untukku. Meskipun dia sangat enggan di dalam hatinya, tetapi demi bisa bertahan hidup, dia terpaksa melakukan hal itu. Setelah beberapa keputusan, Yao KR berpura-pura ingin bergabung dengan kubu Chen Senghao dan menyatakan ingin pergi ke dapur untuk membantu. Mendengar kata-kata itu, Chen Senghao tertawa terbahak-bahak. Sudah 2,5 hari tidak makan. Aku sudah tahu kamu tidak akan bisa menahan diri. Namanya juga manusia. Yang penting bisa hidup. Mendengar itu, Yao KR berbalik dan menjawab. Kamu benar. Aku juga tidak ingin mati.
Jadi, aku hanya bisa menerima kenyataan. Setelah itu, Youker masuk ke dapur dan mulai bekerja. Dia mengambil kapak dan berpura-pura memotong kayu bakar. Saat itu, anak buahnya tiba-tiba merasa perlu. Dia meminta Youker untuk mengawasi api sebelum berbalik pergi. Melihat situasi ini, Youker tahu kesempatan akhirnya tiba. Namun, yang tidak disangkanya adalah, orang-orang ini ternyata tidak waspada terhadapnya. Kemudian dia mengeluarkan sebotol obat. Dengan gemetar, dia menuangkan obat ke dalam sup. Lalu dia memaksa diri menahan mual dan mengaduk daging dan tulang di dalamnya. Beberapa saat kemudian, Youker menyajikan sup daging dan tulang yang sudah dimasak kepada Chen Zhenghao dan kelompoknya, agar tidak dicurigai. Dia juga mengambil satu mangkuk besar untuk dirinya sendiri. Melihat situasi ini, Chen Zhenghao tampak puas. Tidak kusangka, malaikat yang kita cintai akhirnya jatuh menjadi iblis. Mendengar itu, Youker tidak berkata apa-apa lagi. Dia dengan diam-diam membawa sup daging kembali ke kamar. Selanjutnya dia hanya menunggu efek obat muncul. Dia baru saja menuangkan satu pon obat tidur ke dalam panci. Satu butir obat tidur ini bisa membuat seseorang tidur selama 2,5 jam. Satu pon sudah cukup buat mereka tidur sampai kehidupan berikutnya. Ternyata benar. Segera, kelompok Chen Zhenghao pun tergeletak di ruang tamu dan tidur nyenyak. Melihat situasi ini, Youker juga menghela napas lega. Rupanya, beberapa orang ini tidak menyadari keanehan. Lalu dia segera mengirimkan pesan padaku. Menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku juga tidak banyak bicara. Langsung memintanya untuk menyeret beberapa orang itu ke balkon. Sisi lain, Yao Peng setelah mendengar kata-kataku, akhirnya memutuskan untuk menunjukkan sisi maskulinnya kepada Fang Yuqing. Dia segera mencari Fang Yuqing setelah pulang ke rumah. Segera setelah itu, dia langsung berlutut di tanah. Hal ini membuat Fang Yuqing di sampingnya hampir pingsan karena ketakutan. Dia bahkan mengira dia akan melakukan sesuatu. Namun, Yao Peng berkata dengan wajah lembut, "Yuqing, maukah kau menikah denganku?" Namun sebelum Yao Peng bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan keras menghantam wajahnya. "Pergi menjauh dariku. Sungguh menjijikkan. Bagaimana mungkin aku menyukai orang sepertimu?" Mendengar kata-kata ini, Yao Peng yang sangat sedih langsung mencengkeram leher Fang Yuqing. "Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kau mencintai aku. Ayo kita bersama ke surga. Dengan begitu kita bisa bersama selamanya." Namun, yang menyambutnya adalah tamparan keras lainnya. "Kau ini siapa sih? Kau bahkan tidak pantas disebut cadangan di sini. Aku masih harus mencari kakakku Zhangyi." Kata-kata ini seperti batang jerami terakhir yang menghancurkan punggung unta. Langsung membuat Yao Peng masuk ke mode psikopat. "Wanita sialan, semua ini karena kamu aku jadi parah seperti ini. Aku ingin kamu sialan." Wanita itu memasukkan 1 kilogram obat tidur ke dalam sup daging. Namun para pria itu makan dengan senang hati. Hanya karena tidur, dalam mimpi ada segalanya. Tak geli, memang benar. Begitu bangun, mereka semua sudah memakan es krim pada suhu 100 derajat di bawah nol. Ternyata Youker ingin membuktikan nilainya padaku. Akhirnya melepaskan harga diri sebagai dokter. Sesuai perintahku, dia membuat kelompok Chen Zhenghao pingsan. Segera setelah itu atas permintaanku, dia menggiring mereka satu persatu ke balkon. Melihat kelompok Chen Zhenghao sudah ada, aku langsung menunjukkan senyuman dingin. "Akhirnya kalian semua jatuh ke tanganku, kan?" Youker melihatku tersenyum bodoh di seberang. Dia bertanya dengan wajah tegang. "Apakah kamu berniat membunuh mereka semua?" Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Langsung melemparkan seutas tali ke arahnya. "Kamu salah tebak. Yang menyerang adalah kamu, bukan aku. Sekarang juga, cari pistol dari Chen Zhenghao dan lemparkan padaku. Lalu ikat mereka semua di pegangan ini." Mendengar kata-kata itu, Youker langsung ragu. Jika benar dia jadi menyerang, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Tanpa menunggu dia berpikir lebih jauh, aku langsung mengarahkan pistol ke arahnya. Kesempatan ini hanya ada satu kali. Jika terlewat, tidak akan ada lagi. Melihat aku tidak bercanda, Youker hanya bisa mengikuti perintahku. Mengikat orang-orang bersama Chen Zhenghao. Setelah itu, dia kembali ke Chen Zhenghao. Menemukan pistol yang digunakan untuk pamer. Saat itu juga, aku langsung mengarahkan pistol ke kepala Youker. "Lepaskan magasin pistol. Lalu lemparkan ke sini." Mendengar kata-kata itu, Youker tampak ragu. "Bagaimana aku tahu jika kamu tiba-tiba berbalik dan tidak mengenali orang?" Namun, saya justru tertawa. "Apakah sekarang kamu masih memiliki pilihan lain? Dalam cuaca yang sangat ekstrim ini, tanpa bantuan saya, kamu tidak akan bertahan lama." Mendengar kata-kata itu, Youker terpaksa mengikuti instruksi saya untuk melepas magasin. Kemudian dia melemparkan pistol ke arah saya. Setelah mendapatkan pistol, saya memeriksanya dengan serius. Setelah memastikan ini adalah pistol yang digunakan Chen Zhenghao sebelumnya, saya langsung berbalik dan kembali ke dalam ruangan. Segera setelah itu, saya mengeluarkan pipa dan membuka katupnya.
Saya menyemprotkan air dingin ke arah kelompok Chen Senghao. Yao Ke-er sangat terkejut melihat itu. Cara ini benar-benar membuat orang menjadi. Metode yang membuat orang seperti es krim ini bisa dibilang sangat kejam. Dengan cepat, Chen Senghao yang tidur nyenyak terbangun karena kedinginan. Beberapa anak buah di samping juga dibekukan oleh air dingin ini. Air dingin di bawah 0 derajat itu membuat mereka berteriak. Melihat tangan dan kakinya yang terikat, Chen Senghao menyadari bahwa dia telah diracuni. Dia tiba-tiba memutar kepalanya dan melihatku. Sang Yi, kamu benar-benar jahat. Mendengar kata-kata itu, aku justru tersenyum. Kamu saja merasa berhak menyebutku jahat. Sudah saatnya kami mengantar kalian. Setelah itu, aku membuka katup lagi. 1 detik kemudian, sebatang besar kolom air langsung mengarah ke beberapa orang. Setelah 2,5 menit, saya tidak menyemprot lagi. Dalam cuaca yang sangat dingin ini, tidak ada yang bisa bertahan 3 menit dalam air dingin minus 100 derajat. Tentu saja, Chen Senghao dan yang lainnya sudah membeku seperti es krim. Saat itulah, Yao Ke-er menerima telepon dariku. Tugasnya cukup baik. Kamu telah lulus ujian. Setelah menutup telepon, Yao Ke-er langsung terjatuh ke tanah. Meskipun akhirnya dia bisa bertahan hidup. Namun, dia tidak lagi menjadi malaikat yang tak terduga. Dr. Yao yang dingin dan terjaga akhirnya tinggal di rumahku. Namun, hal pertama yang dilakukannya adalah memperlihatkan dirinya seutuhnya di depan mataku. Ternyata, baru saja, Yao Ke-er mengikuti instruksi saya. Berhasil membuktikan nilai dirinya. Dan saya tentu saja tidak mengingkari janji. Memutuskan untuk membiarkannya tinggal di rumah saya. Beberapa saat kemudian, Yao Ke-er dengan hati-hati tiba di depan pintu rumah saya. Meskipun dari rekaman kamera dia tidak membawa barang berbahaya, namun saya tidak berani lengah. Jadi saya mengambil pistol dan mengarahkannya ke pintu sambil berkata dingin. Pintu tidak terkunci. Kamu bisa masuk. Mendengar kata-kata ini, Yao Ke-er tampak tegang, mendorong pintu besi yang berat. Melihat dia masuk, saya segera mengunci pintu. Dan Yao Ke-er langsung terjatuh di lantai. Saat ini, sebuah kehangatan yang sudah lama tidak dirasakan mengalir ke seluruh tubuhnya. Yao Ke-er walaupun tahu saya menjalani kehidupan yang baik, namun tidak menyangka bisa sebaik ini. Selain makanan yang cukup, ternyata juga dilengkapi dengan perapian pemanas. Dibandingkan cuaca di luar yang minus 100 derajat, di sini benar-benar seperti surga yang hangat. Namun saat dia hampir terbenam dalam kehangatan. Namun, saya langsung menempelkan pistol ke punggungnya. Dr. Yao, jangan terburu-buru untuk menikmati. Kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa melewati ujianku dengan mudah, kan? Sekarang kamu masih perlu melakukan satu hal terakhir, yaitu membuktikan padaku bahwa kamu tidak berbahaya. Mengingat sekarang kamu telah memilih untuk bersatu dengan aku. Haruskah kita saling jujur satu sama lain? Mendengar kata-kata itu, Yao Ke-er tentu saja tahu apa yang aku maksud. Lalu dia langsung melepas jasnya, memperlihatkan tubuhnya tanpa tertutup di hadapanku. Tentu saja aku tidak punya waktu untuk menikmati. Setelah melihat dia tidak menyembunyikan senjata berbahaya, aku memberikan sebuah handuk kepadanya. Terima kasih atas usaha kerasmu selama ini. Lebih baik kamu mandi air panas dulu. Bau badanku sangat menyengat. Mendengar kata-kata ini, Yao Ke-er tidak bisa menahan diri untuk menggerutu di dalam hatinya. Mengira semua orang sama sepertimu, ya? Hari-hari ini hidup lebih baik dari sebelumnya. Tak lama kemudian, suara percikan air di kamar mandi terdengar. Saya sedang mengotak-atik kotak medis yang dibawa Yao Ke-er di ruang tamu. Saya menyimpan semua alat seperti jarum suntik ke dalam ruang yang berbeda. Meskipun kami telah saling terbuka. Namun, lebih baik berhati-hati. 2,5 jam kemudian, Yao Ke-er keluar dari kamar mandi mengenakan piyama. Rambutnya yang basah terurai di belakang. Ada keindahan yang menggetarkan jiwa. Lalu aku menepuk sofa di sebelahku, mengisyaratkan dia untuk duduk. Lalu saya mengambil pengering rambut dan mulai mengeringkannya. Kamu harus mengerti. Saya membiarkanmu tinggal di sini bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu masih memiliki sedikit nilai bagi saya. Tapi kamu harus jelas. Ini adalah rumah saya. Saya membiarkanmu tinggal di sini sudah merupakan anugerah besar. Jadi, sebaiknya tidak ada niat jahat di dalam hatimu. Ruangan ini dipenuhi dengan kamera pengawas. Begitu aku menemukan bahwa kamu memiliki niat jahat, aku akan tanpa ampun menghabisimu. Kemudian aku menunjukkan ke kamar kedua di samping. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sana. Tanpa izin dariku. Kamu dilarang berkeliaran sembarangan. Mendengar kata-kata ini, Ke-er menjawab dengan pelan. Dia tentu sangat menyadari apa konsekuensinya jika saya diusir. Kemudian aku melanjutkan berbicara. Dr. Su, kamu adalah orang yang pintar. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Tentu saja aku juga tidak akan merugikanmu. Sekarang aku akan memberitahumu salah satu rahasiaku yang terbesar. Seorang pria bisa menipu wanita masuk rumahnya dengan sepotong roti. Orang itu tidak hanya tidak marah, tapi malah bersyukur sambil menggigit roti dengan rakus. Ternyata akhir dunia telah tiba.
Setengah potong roti bisa menukarkan 100 gadis cantik. Namun aku dengan murah hati memberikan satu potong yang bernilai. Tepung roti cincang daging seberat 500 gram per pon. YOKR yang sudah kelaparan selama 2,5 hari melihat roti dan matanya berbinar. Dia kemudian tidak mempedulikan citra wanita yang terhormat. Dia langsung makan dengan lahap. Saat itu saya berjalan ke belakang YOKR. Saya sekarang akan memberitahumu rahasia terbesarku. Saya melakukan ini tentu saja untuk menjamin kesetiaan YOKR kepada saya. Kemudian saya melanjutkan. Semua orang tahu penyebab bencana salju kali ini adalah penyebabnya adalah sinar gamma dari ledakan supernova. Namun sinar ini juga bisa menyebabkan mutasi pada tubuh manusia. Setelah mengatakan itu, saya langsung mengeluarkan sebuah roti dari udara. Ini adalah kekuatan super saya, ruang aneh, yang bisa menyimpan bahan apapun di dalamnya. Melihat pemandangan ini, YOKR juga langsung mengerti. Tidak heran hidupku terasa begitu nyaman. Pasti karena telah menimbun banyak bahan sebelumnya. Kemudian saya melanjutkan. Dr. Yo, Anda adalah orang yang pintar. Hanya dengan mengikuti saya, Anda bisa menikmati semua bahan saya. Barulah akan ada makanan yang bisa dimakan. Mandi air panas bisa dilakukan. Begitu saya mati, persediaan di ruang angkasa yang berbeda juga akan menghilang bersamanya. Jadi hanya saya yang hidup yang bisa membuatmu hidup. Saat ini saya belum sepenuhnya mempercayaimu. Kamu perlu bekerja untuk mendapatkan imbalan. Jadi mulai sekarang, pekerjaan rumah tangga akan menjadi tanggung jawabmu. YOKR baru saja ingin menyetujui saya ketika saya memotongnya. Selain itu, apalagi yang bisa kamu berikan padaku? Mendengar itu, wajah YOKR tiba-tiba memerah. Dia adalah orang yang cerdas. Dia tahu dengan jelas apa yang saya maksud. Keesokan harinya saya melihat YOKR yang masih tertidur dan merasa terharu. Memiliki seorang wanita menemani di akhir dunia juga cukup baik. Jika sendirian, saya khawatir suatu hari saya akan mengalami stres mental. Kemudian saya mengetuk pintu. Memberi isyarat kepada YOKR untuk bangun dan sarapan. YOKR terbangun dari tidurnya dengan suara "Yeong". Ini adalah tidur terbaik yang dia alami sejak akhir dunia. Setelah itu dia mengenakan pakaian dan datang ke ruang tamu. Lalu saya tersenyum. Kenapa masih tertegun? Ayo cepat makan. Mendengar kata-kata ini, YOKR juga tidak sungkan. Dia mengambil burger di atas meja dan mulai mengunyah dengan lahap. Melihat ekspresi saya yang seolah senyum namun tidak senyum, YOKR menyadari bahwa cara makannya tidak baik. Segera dia duduk tegak seperti anak yang baik. Setelah YOKR selesai makan, saya melemparkan sebuah pakaian pelindung dingin kepadanya. Pakaian pelindung ini adalah produk teknologi tinggi sebelum kiamat. Bisa menahan suhu dingin hingga 100 derajat di bawah nol. Kemudian saya memberi isyarat kepada YOKR untuk ikut keluar. YOKR terlihat bingung. Kita mau pergi kemana? Mendengar itu, saya mendengus dingin. Tentu saja kita akan keluar untuk menghancurkan tumpukan es itu. Sekalipun tumpukan manusia sampah ini berubah menjadi es. Tinggal di sana juga sama menjijikannya. Tentu saja, saya lebih ingin membunuh Kwan untuk memberi pelajaran. Mendengar hal ini, YOKR memegang tongkat baseball dan mulai merenung. Meskipun orang-orang ini semua adalah orang yang secara tidak langsung ia bunuh, tapi membiarkannya memukul beberapa orang itu. Menghancurkan mereka masih sedikit sulit baginya. Tanpa menunggu dia berpikir lebih lama, saya langsung membuat isyarat untuk mempersilakan. Dr. Yo, giliranmu untuk tampil. Melihat situasi ini, YOKR juga merasa tidak pantas untuk berkomentar lebih banyak. Segera dia melompati balkon dan berjalan di atas papan kayu menuju seberang. Segera setelah itu, dia mengangkat tongkat baseball di tangannya dan memukul ke arah beberapa orang yang beku seperti es. Melihat adegan ini, saya pun mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Melihat situasi ini, YOKR tampak bingung. Apakah kamu sedang merekam? Benar. Saya ingin menunjukkan kepada mereka yang tidak jujur. Siapa yang berkuasa di gedung ini sekarang? Mendengar ini, YOKR tidak ragu-ragu lagi. Terus mengayunkan tongkat baseball di tangannya. Saat ini, dia tidak lagi peduli pada citra malaikatnya yang berpakaian putih. Yang penting, dia bisa bertahan hidup. Namun, yang tidak dia duga adalah, ketika saya mengirim video ke grup pemilik, para tetangga tidak hanya tidak menyalahkannya, tapi malah bertepuk tangan dan bersorak. Bahkan ada yang sampai menangis kegirangan setelah melihat ini. Bagaimanapun, Chen Senghao ini sudah lama berkuasa di sini. Dan pemilik yang mati di tangannya juga sudah tidak sedikit. Kini melihat Chen Senghao menghilang begitu saja. Mereka tentu sangat senang. Namun tidak menunggu lama bagi mereka untuk senang. Saya langsung memulai upacara pelantikan di grup pemilik. Kedepannya, gedung ini akan diatur oleh saya, Zhang Yi. Jika tidak, nasib kalian akan sama seperti Chen Senghao. Saat itu mereka baru ingat bahwa video itu saya yang mengirim. Jadi mereka mulai mengagumi saya di grup. Begitu melihat pesan, Fang Yuqing langsung menelepon saya. Menerima telepon darinya juga membuatku tercengang. Tak kusangka ternyata si teh hijau ini masih hidup.
Hanya terdengar Fang Yuqing di ujung telepon berbicara dengan nada menyedihkan. Kakak Zhangyi, itu Chen Zhenghao sudah mati. King Er, bolehkah aku ke rumahmu untuk makan dan berpakaian dengan baik? Aku tidak mengizinkanmu bersama wanita Yao KR itu. Kamu hanya milikku. Mendengar kata itu, aku justru tertawa. Ternyata kamu belum mati ya. Mendengar ini, Fang Yuqing merasa sangat cerdas. Aku mengerti sekarang. Kakak Zhangyi mengira aku sudah mati sehingga dia bisa bersama wanita Yao KR itu, bukan? King Er sekarang akan pergi bersamamu untuk menjalani hidup bahagia berdua. Tapi sahabatnya di belakang dan Wang Min tidak senang. Sekarang mereka hidup begini. Menyedihkan, semua ini adalah ulah Fang Yuqing. Mereka tentu tidak akan membiarkan Fang Yuqing menjalani hidup baik. Tak lama kemudian, di ujung telepon sudah terdengar suara 3 wanita yang saling bertengkar. Melihat situasi ini, Yao KR segera mendekat. Saat ini, dia merasakan krisis yang sangat kuat. Seolah-olah dia takut saya akan kabur. Adegan ini tiba-tiba membuat saya